Tribuners yang tak kalah mengejutkan adalah kabar Raffi Ahmad yang kembali diisukan dekat dengan Mami Bayu yang merupakan mantan asisten keuangannya. Di tengah kabar tersebut, ternyata rumah tangga Mami Bayu dan suaminya baru saja kandas pada 2022. Ini bukan kali pertama Raffi Ahmad diisukan dekat dengan Mami Bayu. Sebelumnya, Sang Sultan Andara kerap dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan sang mantan karyawan. Isu ini kembali menyeruak usai Raffi Ahmad kepergok melakukan video call dengan lawan bicara, seorang wanita berhijab yang diduga kuat adalah Mami Bayu. Kala itu, Raffi Ahmad yang sedang berlibur ke Jepang didatangi oleh orang Indonesia yang menyapanya. Posisi bapak dua anak itu terlihat berada di pojokan dan tidak terlihat ada asisten yang mendampinginya. Netizen yang melihat video tersebut pun dibuat geram dengan ulah Raffi Ahmad yang telah merusak kebahagiaan Nagita Slavina, Rafathar, dan Rayansa yang sedang berlibur. Mami Bayu merupakan mantan asisten keuangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sudah lama bekerja dengan keluarga Rans. Dia mengenyam pendidikan di Universitas Trisakti pada 2005 hingga 2008. Mami Bayu terpantau aktif saat duduk di bangku kuliah hingga pernah bergabung dengan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Diketahui sebelum bekerja di Rans, ia juga pernah berkarir di salah satu perusahaan BUMN. Saat ini, Mami Bayu diketahui bahwa bekerja dengan Raffi Ahmad sejak 2016 sebelum akhirnya mengundurkan diri belum lama ini. Namun yang menjadi hal yang mengejutkan adalah Mami Bayu ternyata sudah pernah menikah dengan seorang pria bernama M. Ghaffar Yahusa pada 2013. Namun pernikahan keduanya kandas di tahun 2022. Mami Bayu dan mantan suaminya tersebut dikaruniai satu orang anak. Sebelum COVID-19 melanda, Raffi dan Gigi sempat mengajak keluarga dan timnya untuk berjalan-jalan keliling dunia. Mami Bayu terpantau sempat ikut dalam trip ini, yakni ke Korea hingga London. Bahkan Mami Bayu juga terlihat sangat akrab dengan Nagita dan Raffi saat berada di depan kamera. Ketiganya juga kerap mengambil potret bersama untuk diunggah di media sosial, bahkan diunggah di YouTube mereka saat membuat vlog. Nikita Mirzani tampak kegirangan saat Dito Mahendra berpeluang sebagai tersangka tindak pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Bahkan Nikita menyebut temuan 15 senjata api di kediaman mantan suaminya tersebut sebagai kado terindah ulang tahunnya yang ke-37 dari KPK. Saat KPK menggeledah rumah Dito pada Kamis 17 Maret lalu, penyidik menemukan total 15 senjata api. Mendengar kabar tersebut, Nikita Mirzani tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aktris yang akrab disapa Nikmir ini mengunggah beberapa tangkapan layar pemberitaan soal Dito Mahendra. Dia bahkan menyebut penemuan senjata api di rumah mantan suaminya itu sebagai kado terindah dari KPK.
Nikmir bahkan turut menulis jika senjata api ilegal yang ditemukan membuat Dito seakan menjadi teroris. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis lalu juga membenarkan temuan senjata api di rumah Dito. Tak tanggung-tanggung, total tim penyidik KPK menemukan 15 senjata api berbagai jenis, mulai dari pistol jenis Glock, pistol SNW revolver, pistol Kimber Micro, hingga senapan laras panjang. Ali menyebut tim penyidik KPK akan mendalami kepemilikan 15 senjata api tersebut. Apakah ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang? Karena sebagaimana diketahui, penggeledahan di kediaman Dito Mahendra berkaitan dengan dugaan TPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. KPK masih mendalami keterlibatan pengusaha Dito Mahendra dalam kasus bekas sekretaris MA tersebut. Ada potensi Dito Mahendra akan berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini. Prilly Latuconsina sangat antusias menyambut Ramadan 2023. Prilly berencana mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Hal tersebut dibeberkan Prilly saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Prilly Latuconsina, dirinya masih disibukkan dengan aktivitas syuting. Pemain film Danur itu menyebut bahwa persiapan menyambut Ramadan yang utama adalah menjaga kesehatan. Hal tersebut mengingat Prilly masih menjalani aktivitas yang padat di lokasi syuting. Menurut dia, Ramadan adalah momen mengembalikan tradisi berkumpul bersama orang-orang terdekat. Dia merasa kehilangan momen Ramadan selama pandemi COVID-19 lalu. Artis yang kini berusia 26 tahun tersebut mengaku bersemangat menjalani ibadah Ramadan. Prilly akan mengosongkan jadwal pekerjaannya selama bulan puasa supaya bisa berkumpul bersama orang tua, keluarga, dan teman dekat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina dikenal sebagai seorang artis muda yang aktif. Tak hanya menggeluti dunia perfilman, Prilly juga terjun ke dunia bisnis. Ramadan tahun ini pasti akan terasa beda karena kita akhirnya udah bisa bukber. Kalau kemarin-kemarin susah tuh bukber ya. Jadi ya mungkin makna Ramadan tahun ini kembali melestarikan kebersamaan kali ya. Kebersamaan sama orang-orang yang kita sayang, saling bersilaturahmi lagi sama orang yang kita sayang karena alhamdulillah kita di sini udah bisa berdampingan sama COVID gitu, nggak takut dan nggak lockdown kayak waktu kemarin. Apa sih yang dikangenin dari bukber bareng, Prilly? Ya Allah, kangen banget kumpul-kumpul sama teman-teman, ngabuburit. Kan kita kemarin nggak bisa ngabuburit di rumah gitu. Kangen banget ngabuburit, terus sahur ngumpul sama teman-teman di satu rumah gitu, rumah siapa kita sahur bareng, itu kangen banget sih. Dan kayaknya bakalan aku lakukan banget di tahun ini, makanya abis selesai syuting aku minta libur sampai abis lebaran karena aku pengen ngerasain lagi bukber dan sahur sama teman-teman. Berarti jadwal bukber kayak banyak ya? Udah jadwal bukber udah semua. Berapa lama syutingnya sendiri? Syuting sampai tanggal 5 April, dari 5 April sampai Mei aku meliburkan diri dari pekerjaan karena aku pengen menikmati puasa. Ngabuburit biasanya ngapain, Pril?
Nah, karena aku sekarang punya asosiasi baru ya, Generasi Peduli Bumi, jadi ngabuburitnya bakalan ada kegiatan bersihin sampah, bersihin pantai dan laut, menanam pohon, tungguin aja nanti. Jadi yang ngabuburitnya bisa melakukan hal yang positif lah. Itu sejak kapan tuh kamu bergabung Asosiasi. di asosiasi? Itu aku bikin sendiri, baru aja belum ada sebulan ini umurnya. Aku udah concern masalah lingkungan tuh dari 2018, tapi belum menemukan tim yang sevisi untuk kita bikin bareng-bareng gitu, komunitas dan asosiasinya. Nah sekarang udah punya tim, jadinya udah bisa langsung dijalanin semua kegiatan-kegiatannya. Mungkin banyak kegiatan, kayaknya kamu nggak pernah istirahat tuh. Betul sekali, 2 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah. Ya, emang nggak pernah istirahat ya, jadi jatuhnya kayak ya emang kerja terus gitu. Cuma sekarang aku bagi waktunya paling gini, syuting Senin sampai Jumat, weekend libur. Jadi weekend aku bisa ngerjain bisnis aku. Terus kalau bisnis kan ngantor paling cuma sampai jam 5 sore, habis itu aku bisa santai nonton Korea gitu. Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty mengajak keluarga serta karyawannya untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, Anang Ashanty membawa sekitar 40 orang dalam rombongan mereka. Keberangkatan mereka pada hari Sabtu 18 Maret diketahui untuk menyusul Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sudah terlebih dulu berada di Mekah. Ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada hari Sabtu, Ashanty merasa senang lantaran berhasil mengajak banyak orang dalam kesempatan ibadah umroh kali ini. Ashanty menyebut nanti orang-orang yang akan dibawa dalam kesempatan umroh selanjutnya akan berbeda. Hal tersebut agar mereka bisa mengalami kesempatan untuk berada di Tanah Suci. Kendati demikian, artis berusia 39 tahun itu menolak mengungkapkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memboyong puluhan stafnya. Keberangkatan mereka juga bertepatan dengan ulang tahun Anang Hermansyah yang ke-54. Tampak sebelumnya mereka sempat merayakan hari jadi musisi tersebut bersama keluarga dekat. Anang mendapatkan kejutan dari keluarga. Momen ini merupakan momen yang spesial bagi Anang Hermansyah dan Ashanty. Selain karena memboyong rombongan besar yang terdiri dari keluarga dan karyawan, ini juga merupakan kali pertama mereka bakal melakukan ibadah puasa di Tanah Suci. Melalui unggahan di Instagramnya, pada hari Minggu 19 Maret 2023, Anang mengabarkan dirinya dan rombongan sudah tiba di Arab Saudi. Dia juga mengunggah beberapa foto Masjid Nabawi Madinah. Banyak netizen yang mengomentari unggahan Anang tersebut. Mereka berharap agar ayah Aurel Hermansyah ini dilancarkan ibadahnya dan selalu sehat. Kami dari keluarga Hermansyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tribuners, kabar heboh soal Yansen Indiani alias Jason, mantan JKT48, melahirkan hingga bayinya diakui sebagai anak oleh komika Marcel Widianto menggemparkan netizen. Warganet pun sempat heran mengingat pernikahan Marcel dan Jason nyaris tidak terdengar. Postingan anyar Marcel Widianto pun tak kalah mengejutkan. Dia mengunggah foto bayi yang baru lahir. Kemudian foto ketika ia bersama beberapa orang berada di ruang persalinan. Terakhir adalah foto Marcel dengan Jensen ex-JKT48. Keduanya didampingi pendeta Yeri Patina Sarani. Di foto itu, Marcel mengenakan jas warna pink, sementara Jason mengenakan gaun putih mengkilat sambil memegang buket bunga. Mereka seperti baru saja melangsungkan pernikahan. Tak hanya foto yang diunggahnya membuat publik terkejut. Keterangan pada postingan foto juga tak kalah membuat kaget. Sebab Marcel mengaku foto bayi itu adalah anak kandungnya. Dia pun menyebut mantan JKT48 sebagai istrinya. Marcel mengungkapkan nama putranya yang cukup panjang. Dia juga mengutarakan perasaan cinta dan kasihnya sebagai selayaknya seorang ayah.
Akhirnya, teka-teki pernikahan Marcel Widianto dan Jason ex JKT48 pun terbongkar. Usai mengumumkan kelahiran anak mereka, orang-orang terdekatnya yang sudah tahu soal pernikahan mereka pun langsung memberikan ucapan selamat. Komika sekaligus Presiden Stand Up Indo, yaitu Ajis Doa Ibu, mengunggah foto momen Marcel dan Jason sedang melangsungkan pernikahan. Ajis kemudian menulis keterangan bahwa dia akhirnya bisa mengunggah foto tersebut ke sosial media. Dalam foto itu terlihat Marcel yang mengenakan jas merah muda duduk bersebelahan dengan Johnson yang mengenakan gaun putih. Momen sakral tersebut diabadikan oleh Ajis Doa Ibu dari belakang ketika keduanya sama-sama sedang mendengarkan nyanyian. Sayangnya hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Marcel ataupun Johnson terkait pernikahan mereka. Reaksi Selin Evangelista menjadi sorotan setelah Marcel Widianto dan Jason ex JKT48 mengumumkan anak pertama. Alih-alih mengucapkan selamat seperti selebriti lainnya, mantan istri Stefan William itu hanya meninggalkan emoji pada unggahan Marcel yang terbaru. Selin Evangelista membubuhkan emoji mata penuh cinta di unggahan Marcel Widianto. Diketahui sebelumnya Selin sempat dekat dengan Marcel Widianto, bahkan dia pun tidak segan mengungkapkan keseriusannya pada saat itu. Akan tetapi Marcel membantahnya dan mengatakan hubungan mereka hanyalah gimmick. Melalui Instagramnya, Selin justru turut membagikan foto anak Marcel tersebut. Ia terlihat membagikan tangkapan layar unggahan Marcel dan Jason yang memperlihatkan foto bayi mereka. Dalam unggahannya pada hari Minggu 19 Maret 2023 tersebut, Selin mengucapkan selamat kepada Marcel dan Jason. Tak lupa ia membubuhkan emoji hati pada unggahannya tersebut. Marcel pun langsung mengomentari unggahan dengan ucapan terima kasih dan juga ada beberapa ucapan dari netizen dan selebriti lainnya kepada Marcel dalam kolom komentar yang ada di unggahan Selin Evangelista tersebut. Nah, Tribuners, kali ini ada kabar dari pedangdut Ayu Ting Ting yang mencoba meluangkan banyak waktu untuk keluarga saat Ramadan 2023 ini. Abdul Rozak selaku ayah Ayu Ting Ting pun sangat senang putrinya tersebut tidak bekerja di lokasi syuting saat sahur sepanjang bulan puasa nanti.
Ayu Ting Ting memutuskan tidak menerima tawaran pekerjaan program sahur di televisi supaya tetap bisa bersama orang tua dan anaknya di rumah. Ayu Ting Ting hanya menerima tawaran syuting di televisi menjelang waktu berbuka puasa. Begitu Ayu Ting Ting tidak bekerja saat sahur di sepanjang Ramadan esok, Ayah Ojak siap menjadi juru masak di rumah. Tak hanya sahur, Ayah Ojak juga menyiapkan masakan untuk keluarga saat waktunya berbuka puasa. Hal tersebut dibeberkan Ojak saat ditemui bersama Umi Kalsum di rumahnya di kawasan Sukamaja, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu 18 Maret lalu. Ayah Ojak bahkan akan membawakan bekal berbuka puasa untuk anak kesayangannya, siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Dia bahkan berharap bisa mengajak presenter Boy William ikut berbuka puasa di rumahnya. Diketahui saat ini Boy William dikabarkan memang kembali dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan dalam keterangannya, Ayah Ojak mengaku tidak keberatan jika keduanya kembali dekat, bahkan menerima Boy sebagai calon mantu jika Boy William mau untuk mengikuti Ayu Ting Ting menjadi mualaf. Bersama keluarga kan kalau sekarang juga Ayu masih bisa juga ya Nggak pernah bisa buka bareng. buka barang, makanya dia sahur nggak ngambil. Iya full satu bulan. Sahur Sahur bareng tetap di rumah. Gue nggak ngambil sahur. tahun sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. Dia nggak suka Kan sahur. 2 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Iya. Betul, Ayunya emang benar-benar pengen sahur. Saya juga kali ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Oh, emang itu permintaan dari keluarga juga kah? Maksudnya milih salah satu gitu, sahur atau buka gitu? Nggak dia. Memang keinginan Ayu sendiri? Dengan dia pengen kumpul sama keluarga juga kan pengen sahur gratis. Udah Terserah kan kamu. anak saya sih kan. Dia mau kerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Biasanya dikangenin Para penggemar drama Korea pasti sudah nggak asing ya dengan aktor Lee Jae-hoon yang mengejutkan para penggemarnya dalam momen fan meeting di Jakarta pada hari Minggu 19 Maret kemarin. Lee Jae-hoon tiba-tiba membuka jasnya dan misalkan kaos yang langsung diwarnai jeritan para fans yang datang. Lee Jae-hoon tiba di Jakarta untuk menggelar acara fan meeting bertajuk View Vacation Lee Jae-hoon Fan Meeting in Jakarta. Dalam acara press conference yang dihadiri langsung oleh Lee Jae-hoon, dia tampil begitu segar. Bintang drama serial Taxi Driver ini mengenakan setelan jas berwarna hitam serta kemeja berwarna putih dan rambut klimis yang ditata rapi. Aksi buka jas ini dilakukan pemeran drama Taxi Driver 2 di sela-sela perbincangan dengan Indra Herlambang selaku pembawa acara. Dalam fan meeting tersebut, Lee Jae-hoon terlihat membuka jasnya di atas panggung. Namun dia menyisakan kaos putih yang melekat di tubuhnya. Aksi Lee Jae-hoon ini pun langsung membuat penggemar berteriak histeris. Banyak dari mereka merekam kelakuan Lee Jae-hoon melalui handphonenya. Awalnya, aktor tersebut mengaku suka mengenakan baju tidur saat musim semi dan musim dingin. Akan tetapi, dia lebih suka untuk tidak mengenakan baju saat musim panas. Hingga akhirnya dia pun memperagakan aksinya membuka jas tersebut di hadapan para fans yang hadir di Jakarta itu. Bahkan, tak segan-segan dia menirukan sedikit tarian kepada para fansnya tersebut dan langsung disambut histeris dan antusias oleh para penggemarnya yang ada di tempat itu. Apa kabar? Halo, apa kabar? Nice to meet you, Ilham. Nah, oke, Lee Jae-hoon menyampaikan banyak cerita menarik dan eksklusif mengenai drama Taxi Driver 2 yang dibintanginya di Jakarta yang digelar pada hari Minggu 19 Maret lalu. Salah satu yang menarik perhatian adalah pengakuan Lee Jae-hoon saat sempat panik saat diminta beradegan topless alias buka baju di drama Korea tersebut. Pada season pertama, para pecinta aktor dibuat geger.
Pasalnya, Lee Jae-hoon menunjukkan tubuh six packs-nya dalam salah satu adegan ketika berolahraga dalam penjara. Pada konferensi pers di Jakarta, Lee pun mengungkapkan jika untuk mempersiapkan adegan tersebut ternyata butuh usaha yang tidak mudah. Dia mengaku cukup kebingungan bagaimana mengekspresikan adegan tersebut. Namun dengan cepat, Lee Jae-hoon langsung memutuskan untuk giat berolahraga. Olahraga yang dilakukan Lee Jae-hoon untuk adegan di drama Taxi Driver 2 juga bukan main-main. Dalam sehari, ia bisa berolahraga selama 2 jam. Lee pun mengungkapkan lebih mengatur pola makan dengan berfokus pada konsumsi protein. Sampai Lee Jae-hoon merasa bahwa mungkin scene buka baju ini adalah yang terakhir saja buat dirinya, karena usahanya membuatnya sangat bekerja keras. Lebih lanjut, drakor Taxi Driver 2 adalah serial lanjutan dari Taxi Driver yang juga sebelumnya telah dibintangi oleh Lee Jae-hoon. Aktor berusia 38 tahun tersebut mengungkapkan kegembiraannya saat menjadi peran utama di Taxi Driver 2. Namun di satu sisi, dia merasa terbebani karena ada season pertama di drama ini yang sangat sukses. Tetapi setelah tayang, dia pun merasa bersyukur karena respon yang diberikan penonton ternyata sangat luar biasa. 아무래도 작가님께서 1회 대본을 시작하자마자 상의 탈의를 하고 운동을 하고 있는 김도기의 모습을 적어주셔서 그냥 단순하게 어떤 몸을 보여준다기보다 아무래도 김도기라는 캐릭터가 가지고 있는 그런 강력한 힘과 에너지가 있기 때문에 그거를 저의 몸으로 어떻게 표현을 할 수 있을까 뭐 고민한 것도 어떻게 보면 잠시죠. 그냥 미친 듯이 내 마지막 인생의 상이탈이다라고 생각하고 진짜 열심히 준비했던 것 같아요. 그래서 하루에 2시간씩 거의 매일, 그리고 먹는 것도 단백질 위주의 식단으로 했었던 것 같습니다. 지금 하라고 하면 다시 또 못할 것 같아요. Jadi waktu dia pertama mendapatkan skripnya nih, episode 1, kok udah ada buka baju nih. Ada adegan olahraga tanpa baju, dia udah kaget. Dan pertama dia mikir gimana ya caranya bisa mengekspresikan adegan ini dengan badan saya yang sekarang gitu. Tapi ya udah bingungnya cuma bentar langsung olahraga aja gitu. Sehari olahraga 2 jam dan itu hampir setiap hari. Dan juga makannya juga fokus banyak protein gitu. Dan juga dia merasa udah ini mungkin scene kalau buka baju ini terakhir deh menurut dia gitu karena susah gitu bikinnya kan. Niat hati ingin merayakan ulang tahun sang putri, Siti Badriah dan Christiana Baharudin malah kecewa. Sayangnya, Christiana mengaku hanya 30% tamu undangan yang hadir di perayaan ulang tahun sang buah hati, yaitu Sharena. Siti Badriah dan Christiana Baharudin diketahui menggelar ulang tahun pertama putrinya, Sharena Zenata Denali Baharudin pada hari Sabtu 18 Maret lalu. Pasangan yang menikah pada 25 Juli 2019 tersebut menggelar acara ulang tahun Sharena di sebuah restoran pinggir pantai kawasan Ancol, Jakarta Utara. Namun tak banyak tamu undangan yang datang karena kawasan Ancol juga sedang digelar sebuah konser musik. Alhasil, akses menuju lokasi acara ulang tahun Sharena ikut tersendat akibat tingginya volume kendaraan. Diakui Chris, dia sama sekali tidak mengetahui ulang tahun buah hatinya bertepatan dengan konser musik. Ditambah pihak restoran juga tidak memberikan informasi terkait adanya konser musik di kawasan Ancol pada hari tersebut. Akhirnya Chris dan Sipat hanya bisa pasrah perayaan ulang tahun Sharena, tidak dihadiri seluruh tamu undangan. Merayakan hari jadi Sharena yang pertama di tepi pantai, Siti Badriah dan Christiana pun mengenakan kostum yang menyerupai pakaian manusia purba. Siti Badriah merasa sangat berbahagia karena diberi anugerah sang buah hati setelah menikah dengan Christiana. Diketahui Sibat sudah bercita-cita ingin merayakan ulang tahun anak pertamanya tersebut. Kehadiran keluarga besar untuk memeriahkan ulang tahun pertama anaknya yaitu Sharena juga diungkapkan oleh Siti Badriah.
Setelah menunggu selama hampir 2 tahun untuk mendapatkan keturunan, membuat Sibat tidak menyangka kini anaknya sudah menginjak usia 1 tahun. Pasangan yang telah menikah pada 2019 lalu pun memilih untuk merayakan ulang tahun di luar ruangan karena ingin menikmati udara segar. Ada beberapa yang datang dan ada beberapa yang nggak datang juga, makanya tadi kan dibilangin cuma 30% aja dari 100 undangan, 100% undangan itu cuma 30% undangan yang datang karena stuck di macet, karena ada venue, karena ada konser ya, ada 2 konser juga kan kemarin di Ancol, jadinya pada nggak bisa datang, jadi pada putar balik lagi. Kenapa harus buat acara di Ancol? Karena kita nggak tahu sebelumnya kalau misalnya ada konser itu, ternyata konsernya tuh ada 2 konser di sana dan kita juga kaget, venue itu nggak ngasih tahu kita kalau misalnya di hari itu tuh ada konser. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kabar tak sedap datang dari kekasih Tiara Andini, Alshad Ahmad. YouTuber tersebut diduga menghamili mantan kekasihnya bernama Nisha Ashifa dan meninggalkannya ketika melahirkan seorang anak. Rumor ini beredar seusai Nisha mengunggah foto bayinya di Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, Nisha menyebut bahwa sang anak tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Bahkan secara terang-terangan, dia menyindir pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Nisha menyebut sosok tersebut pandai membuat citra baik di media sosial. Dia pun menyebut dirinya bukan tipe yang suka curhat soal hal sedih yang dialami. Namun permasalahan kali ini membuat dirinya lelah lantaran super parah. Adapun Nisa mengingatkan warganet untuk tidak terlalu berlebihan memuja seseorang yang hanya dikenal melalui dunia maya. Dirinya juga menyinggung soal kondisi orang tersebut yang cukup powerful. Unggahan ini pun membuat nama Alshad Ahmad terseret kasus tersebut. Pasalnya kekasih Tiara Andini itu sempat menjalani hubungan dengan Nisha Ashifa. Tak hanya itu, Alshad Ahmad juga disebut-sebut sebagai mantan terakhir dari Nisha Ashifa. Bahkan hubungan keduanya terbilang cukup lama lantaran mencapai 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisha Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sementara itu, semenjak rumor mencuat, momen Tiara Andini menangis di atas panggung menjadi sorotan. Pasalnya Tiara menangis di atas panggung sambil menyanyikan lagu Kalau. Momen itu bersamaan dengan senternya isu yang menuduh Alshad Ahmad menghamili sang mantan. Sosok Nisha Ashifa menjadi trending topik setelah diduga dihamili oleh pacar Tiara Andini, Alshad Ahmad. Kelahiran bayi Nisha Ashifa itu sontak membuat netizen bertanya-tanya, siapakah sosok ayahnya? Pasalnya, Nisha Ashifa sendiri dikabarkan belum menikah. Dia dalam unggahan Instagramnya sempat menyinggung sosok yang zalim diduga ayah dari anaknya tersebut. Hal ini memicu dugaan netizen terkait siapa sosok ayahnya dan menyeret nama Alshad Ahmad. Sebelumnya diketahui jika Nisha Ashifa sempat menjalin hubungan asmara dengan Alshad Ahmad. Bahkan hubungan keduanya pun cukup lama lantaran menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisha Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku SMA. Hubungan tersebut berakhir pada yang muncul dalam konten YouTube The Hermansyah. Alshad Ahmad menjelaskan bahwa alasan putus keduanya adalah ketidakcocokan.
Sementara itu, kini Arsyad Ahmad sendiri tengah berbahagia menjalin hubungan dengan penyanyi Tiara Andini. Karena isu ini, Instagram dari Tiara Andini dan Ahmad Arsyad digeruduk oleh netizen. Bahkan Instagram Nisha Asifa pun kini di-private. Tribuners, yang tak kalah mengejutkan adalah kabar Raffi Ahmad yang kembali diisukan dekat dengan Mami Bayu yang merupakan mantan asisten keuangannya. Di tengah kabar tersebut, ternyata rumah tangga Mami Bayu dan suaminya baru saja kandas pada 2022. Ini bukan kali pertama Raffi Ahmad diisukan dekat dengan Mami Bayu. Sebelumnya, sang Sultan Andara kerap dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan sang mantan karyawan. Isu ini kembali menyeruak usai Raffi Ahmad kepergok melakukan video call dengan lawan bicara, seorang wanita berhijab yang diduga kuat adalah Mami Bayu. Kala itu, Raffi Ahmad yang sedang berlibur ke Jepang didatangi oleh orang Indonesia yang menyapanya. Posisi bapak dua anak itu terlihat berada di pojokan dan tidak terlihat ada asisten yang mendampinginya. Netizen yang melihat video tersebut pun dibuat geram dengan ulah Raffi Ahmad yang telah merusak kebahagiaan Nagita Slavina, Rafathar, dan Rayansa yang sedang berlibur. Mami Bayu merupakan mantan asisten keuangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sudah lama bekerja dengan keluarga Rans. Dia mengenyam pendidikan di Universitas Trisakti pada 2005 hingga 2008. Mami Bayu terpantau aktif saat duduk di bangku kuliah hingga pernah bergabung dengan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Diketahui sebelum bekerja di Rans, ia juga pernah berkarir di salah satu perusahaan BUMN. Saat ini, Mami Bayu diketahui bahwa bekerja dengan Raffi Ahmad sejak 2016 sebelum akhirnya mengundurkan diri belum lama ini. Namun yang menjadi hal yang mengejutkan adalah Mami Bayu ternyata sudah pernah menikah dengan seorang pria bernama M. Ghaffar Yahusa pada 2013. Namun pernikahan keduanya kandas di tahun 2022. Mami Bayu dan mantan suaminya tersebut dikaruniai satu orang anak. Sebelum COVID-19 melanda, Raffi dan Gigi sempat mengajak keluarga dan timnya untuk berjalan-jalan keliling dunia. Mami Bayu terpantau sempat ikut dalam trip ini, yakni ke Korea hingga London. Bahkan Mami Bayu juga terlihat sangat akrab dengan Nagita dan Raffi saat berada di depan kamera. Ketiganya juga kerap mengambil potret bersama untuk diunggah di media sosial, bahkan diunggah di YouTube mereka saat membuat vlog.
Nikita Mirzani tampak kegirangan saat Dito Mahendra berpeluang sebagai tersangka tindak pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Bahkan Nikita menyebut temuan 15 senjata api di kediaman mantan suaminya tersebut sebagai kado terindah ulang tahunnya yang ke-37 dari KPK. Saat KPK menggeledah rumah Dito pada Kamis 17 Maret lalu, penyidik menemukan total 15 senjata api. Mendengar kabar tersebut, Nikita Mirzani tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aktris yang akrab disapa Nikmir ini mengunggah beberapa tangkapan layar pemberitaan soal Dito Mahendra. Dia bahkan menyebut penemuan senjata api di rumah mantan suaminya itu sebagai kado terindah dari KPK. Nikmir bahkan turut menulis jika senjata api ilegal yang ditemukan membuat Dito seakan menjadi teroris. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis lalu juga membenarkan temuan senjata api di rumah Dito. Tak tanggung-tanggung, total tim penyidik KPK menemukan 15 senjata api berbagai jenis, mulai dari pistol jenis Glock, pistol SNW revolver, pistol Kimber Micro, hingga senapan laras panjang. Ali menyebut tim penyidik KPK akan mendalami kepemilikan 15 senjata api tersebut. Apakah ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang? Karena sebagaimana diketahui, penggeledahan di kediaman Dito Mahendra berkaitan dengan dugaan TPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. KPK masih mendalami keterlibatan pengusaha Dito Mahendra dalam kasus bekas Sekretaris MA tersebut. Ada potensi Dito Mahendra akan berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini. Prilly Latuconsina sangat antusias menyambut Ramadan 2023. Prilly berencana mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Hal tersebut dibeberkan Prilly saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Prilly Latuconsina yang baru mendirikan asosiasi baru itu pun bakal menghabiskan waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Terlebih kini dia memiliki asosiasi baru bernama Generasi Peduli Bumi. Beberapa kegiatannya pun antara lain membuang sampah, membersihkan pantai dan laut. Oleh sebab itu, dia ingin ngabuburit di bulan puasa ini akan membersihkan salah satu kegiatan di bulan Ramadan yang ia nantikan. Ia tak menampik, sangat merindukan berkumpul bersama teman-teman sembari menunggu waktu maghrib. Apalagi beberapa tahun belakangan, mobilitasnya sangat terbatas lantaran dilanda pandemi COVID-19. Menurut Prilly, di hari pertama puasa Ramadan 2023, dirinya masih disibukkan dengan aktivitas syuting. Pemain film Danur itu menyebut bahwa persiapan menyambut Ramadan yang utama adalah menjaga kesehatan. Hal tersebut mengingat Prilly masih menjalani aktivitas yang padat di lokasi syuting. Menurut dia, Ramadan adalah momen mengembalikan tradisi berkumpul bersama orang-orang terdekat. Dia merasa kehilangan momen Ramadan selama pandemi COVID-19 lalu. Artis yang kini berusia 26 tahun tersebut mengaku bersemangat menjalani ibadah Ramadan. Prilly akan mengosongkan jadwal pekerjaannya selama bulan puasa supaya bisa berkumpul bersama orang tua, keluarga, dan teman dekat.
Seperti diketahui, Prilly Latuconsina dikenal sebagai seorang artis muda yang aktif. Tak hanya menggeluti dunia perfilman, Prilly juga terjun ke dunia bisnis. Ramadan tahun ini pasti akan terasa beda karena kita akhirnya udah bisa bukber. Kalau kemarin-kemarin susah tuh bukber ya. Jadi ya mungkin makna Ramadan tahun ini kembali melestarikan kebersamaan kali ya, kebersamaan sama orang-orang yang kita sayang, saling bersilaturahmi lagi sama orang yang kita sayang karena alhamdulillah kita di sini udah bisa berdampingan sama COVID gitu, nggak takut dan nggak lockdown kayak waktu kemarin. Apa sih yang dikangenin dari bukber bareng, Prilly? Ya Allah, kangen banget kumpul-kumpul sama teman-teman, ngabuburit. Kan kita kemarin nggak bisa ngabuburit di rumah gitu. Kangen banget ngabuburit, terus sahur ngumpul sama teman-teman di satu rumah gitu, rumah siapa kita sahur bareng, itu kangen banget sih. Dan kayaknya bakalan aku lakukan banget di tahun ini, makanya abis selesai syuting aku minta libur sampai abis lebaran karena aku pengen ngerasain lagi bukber dan sahur sama teman-teman. Berarti jadwal bukber kayak banyak ya? Udah semua. Berapa lama syutingnya sendiri? Syuting sampai tanggal 5 April, dari 5 April sampai Mei aku meliburkan diri dari pekerjaan karena aku pengen menikmati puasa. Ngabuburit biasanya ngapain, Pril? Nah, karena aku sekarang punya asosiasi baru ya, Generasi Peduli Bumi. Jadi ngabuburitnya bakalan ada kegiatan bersihin sampah, bersihin pantai dan laut, menanam pohon, tungguin aja nanti. Jadi yang ngabuburitnya bisa melakukan hal yang positif lah. Itu sejak kapan Bel? Kamu bergabung Asosiasi. di asosiasi? Itu aku bikin sendiri, baru aja belum ada sebulan ini umurnya. Aku udah concern masalah lingkungan tuh dari 2018, tapi belum menemukan tim yang sevisi untuk kita bikin bareng-bareng gitu. Komunitas dan asosiasinya. Nah sekarang udah punya tim, jadinya udah bisa langsung dijalanin semua kegiatan-kegiatannya. Mungkin banyak kegiatan, kayaknya kamu nggak pernah istirahat tuh. Betul sekali, 2 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah. Ya, emang nggak pernah istirahat ya, jadi jatuhnya kayak ya emang kerja terus gitu. Cuma sekarang aku bagi waktunya paling gini, syuting Senin sampai Jumat, weekend libur. Jadi weekend aku bisa ngerjain bisnis aku. Terus kalau bisnis kan kantor paling cuma sampai jam 5 sore. Habis itu aku bisa santai nonton Korea gitu. Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty mengajak keluarga serta karyawannya untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, Anang Ashanty membawa sekitar 40 orang dalam rombongan mereka. Keberangkatan mereka pada hari Sabtu 18 Maret diketahui untuk menyusul Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sudah terlebih dulu berada di Mekah. Ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada hari Sabtu, Ashanty merasa senang lantaran berhasil mengajak banyak orang dalam kesempatan ibadah umroh kali ini. Ashanty menyebut nanti orang-orang yang akan dibawa dalam kesempatan umroh selanjutnya akan berbeda. Hal tersebut agar mereka bisa mengalami kesempatan untuk berada di Tanah Suci. Kendati demikian, artis berusia 39 tahun itu menolak mengungkapkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memboyong puluhan stafnya. Keberangkatan mereka juga bertepatan dengan ulang tahun Anang Hermansyah yang ke-54. Tampak sebelumnya mereka sempat merayakan hari jadi musisi tersebut bersama keluarga dekat. Anang mendapatkan kejutan dari keluarga. Momen ini merupakan momen yang spesial bagi Anang Hermansyah dan Ashanty. Selain karena memboyong rombongan besar yang terdiri dari keluarga dan karyawan, ini juga merupakan kali pertama mereka bakal melakukan ibadah puasa di Tanah Suci. Melalui unggahan di Instagramnya, pada hari Minggu 19 Maret 2023, Anang mengabarkan dirinya dan rombongan sudah tiba di Arab Saudi. Dia juga mengunggah beberapa foto Masjid Nabawi Madinah. Banyak netizen yang mengomentari unggahan Anang tersebut. Mereka berharap agar ayah Aurel Hermansyah ini dilancarkan ibadahnya dan selalu sehat. Kami dari keluarga Hermansyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tribuners, kabar heboh soal Janssen Indiani alias Jason, mantan JKT48, melahirkan hingga bayinya diakui sebagai anak oleh komika Marcel Widianto menggemparkan netizen. Warganet pun sempat heran mengingat pernikahan Marcel dan Jason nyaris tidak terdengar.
Postingan anyar Marcel Widianto pun tak kalah mengejutkan. Dia mengunggah foto bayi yang baru lahir. Kemudian foto ketika ia bersama beberapa orang berada di ruang persalinan. Terakhir adalah foto Marcel dengan Chanson ex-JKT48. Keduanya didampingi pendeta Yeri Patina Sarani. Di foto itu, Marcel mengenakan jas warna pink, sementara Chanson mengenakan gaun putih mengkilat sambil memegang buket bunga. Mereka seperti baru saja melangsungkan pernikahan. Tak hanya foto yang diunggahnya membuat publik terkejut. Keterangan pada postingan foto juga tak kalah membuat kaget. Sebab Marcel mengaku foto bayi itu adalah anak kandungnya. Dia pun menyebut mantan JKT48 sebagai istrinya. Marcel mengungkapkan nama putranya yang cukup panjang. Dia juga mengutarakan perasaan cinta dan kasihnya sebagai selayaknya seorang ayah. Akhirnya, teka-teki pernikahan Marcel Widianto dan Chanson ex-JKT48 pun terbongkar. Usai mengumumkan kelahiran anak mereka, orang-orang terdekatnya yang sudah tahu soal pernikahan mereka pun langsung memberikan ucapan selamat. Komika sekaligus Presiden Stand Up Indo, yaitu Ajis Doaibu, mengunggah foto momen Marcel dan Chanson sedang melangsungkan pernikahan. Ajis kemudian menulis keterangan bahwa dia akhirnya bisa mengunggah foto tersebut ke sosial media. Dalam foto itu terlihat Marcel yang mengenakan jas merah muda duduk bersebelahan dengan Chanson yang mengenakan gaun putih. Momen sakral tersebut diabadikan oleh Ajis Doaibu dari belakang ketika keduanya sama-sama sedang mendengarkan nyanyian. Sayangnya hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Marcel ataupun Chanson terkait pernikahan mereka. Reaksi Selin Evangelista menjadi sorotan setelah Marcel Widianto dan Chanson ex-JKT48 mengumumkan anak pertama. Alih-alih mengucapkan selamat seperti selebriti lainnya, mantan istri Stefan William itu hanya meninggalkan emoji pada unggahan Marcel yang terbaru. Selin Evangelista membubuhkan emoji mata penuh cinta di unggahan Marcel Widianto. Diketahui sebelumnya Selin sempat dekat dengan Marcel Widianto, bahkan dia pun tidak segan mengungkapkan keseriusannya pada saat itu. Akan tetapi Marcel membantahnya dan mengatakan hubungan mereka hanyalah gimmick. Melalui Instagramnya, Selin justru turut membagikan foto anak Marcel tersebut. Ia terlihat membagikan tangkapan layar unggahan Marcel dan Chanson yang memperlihatkan foto bayi mereka. Dalam unggahannya pada hari Minggu 19 Maret 2023 tersebut, Selin mengucapkan selamat kepada Marcel dan Chanson. Tak lupa ia membubuhkan emoji hati pada unggahannya tersebut. Marcel pun langsung mengomentari unggahan Selin itu dengan ucapan terima kasih dan juga ada beberapa ucapan dari netizen dan selebriti lainnya kepada Marcel dalam kolom komentar yang ada di unggahan Selin Evangelista tersebut.
Nah, Tribuners, kali ini ada kabar dari pedangdut Ayu Ting Ting yang mencoba meluangkan banyak waktu untuk keluarga saat Ramadan 2023 ini. Abdul Rozak selaku ayah Ayu Ting Ting pun sangat senang putrinya tersebut tidak bekerja di lokasi syuting saat sahur sepanjang bulan puasa nanti. Ayu Ting Ting memutuskan tidak menerima tawaran pekerjaan program sahur di televisi supaya tetap bisa bersama orang tua dan anaknya di rumah. Ayu Ting Ting hanya menerima tawaran syuting di televisi menjelang waktu berbuka puasa. Begitu Ayu Ting Ting tidak bekerja saat sahur di sepanjang Ramadan esok, Ayah Ojak siap menjadi juru masak di rumah. Tak hanya sahur, Ayah Ojak juga menyiapkan masakan untuk keluarga saat waktunya berbuka puasa. Hal tersebut dibeberkan Ojak saat ditemui bersama Umi Kalsum di rumahnya di kawasan Sukamaja, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu 18 Maret lalu. Ayah Ojak bahkan akan membawakan bekal berbuka puasa untuk anak kesayangannya, siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Dia bahkan berharap bisa mengajak presenter Boy William ikut berbuka puasa di rumahnya. Diketahui saat ini Boy William dikabarkan memang kembali dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan dalam keterangannya, Ayah Ojak mengaku tidak keberatan jika keduanya kembali dekat, bahkan menerima Boy sebagai calon mantu jika Boy William mau untuk mengikuti Ayu Ting Ting menjadi mualaf. Sama keluarga kan kalau sekarang juga Ayu masih susah juga ya. Nggak pernah bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak ngambil. Iya full 1 bulan. Sahur bareng tetap di rumah. Gue nggak ngambil sahur. Tahun sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. 3 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar kayak sama. Berat juga kali dia Neng. Dari pagi sampai malam. Jadi ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Oh, emang itu permintaan dari keluarga juga kan? Maksudnya milih salah satu gitu, sahur atau buka gitu? Ya dia. Memang keinginan Ayu sendiri? Dia pengen berkumpul sama keluarga juga kan pengen sekaligus. Udah Terserah kan kamu. nggak maksain sih kan. Dia mau kerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Saya dikangenin banget. Para penggemar drama Korea pasti sudah nggak asing ya dengan aktor Lee Jae-hoon yang mengejutkan para penggemarnya dalam momen fan meeting di Jakarta pada hari Minggu 19 Maret kemarin. Lee Jae-hoon tiba-tiba membuka jasnya dan memisahkan kaos yang langsung diwarnai jeritan para fans yang datang. Lee Jae-hoon tiba di Jakarta untuk menggelar acara fan meeting bertajuk View Vacation Lee Jae-hoon Fan Meeting in Jakarta. Dalam acara press conference yang dihadiri langsung oleh Lee Jae-hoon, dia tampil begitu segar. Bintang drama serial Taxi Driver ini mengenakan setelan jas berwarna hitam serta kemeja berwarna putih dan rambut klimis yang ditata rapi. Aksi buka jas ini dilakukan pemeran drama Taxi Driver 2 di sela-sela perbincangan dengan Indra Herlambang selaku pembawa acara dalam fan meeting tersebut. Lee Jae-hoon terlihat membuka jasnya di atas panggung, namun dia menyisakan kaos putih yang melekat di tubuhnya. Aksi Lee Jae-hoon ini pun langsung membuat penggemar berteriak histeris. Banyak dari mereka merekam kelakuan Lee Jae-hoon melalui handphonenya. Awalnya, aktor tersebut mengaku suka mengenakan baju tidur saat musim semi dan musim dingin. Akan tetapi, dia lebih suka untuk tidak mengenakan baju saat musim panas. Hingga akhirnya dia pun memperagakan aksinya membuka jas tersebut di hadapan para fans yang hadir di Jakarta itu. Bahkan, tak segan-segan dia memamerkan aksinya ketika menirukan sedikit tarian kepada para fansnya tersebut dan langsung disambut histeris dan antusias oleh para penggemarnya yang ada di tempat itu. Apa kabar? Halo, apa kabar? Nice to meet you, Ilham.
Nah, oke, Lee Jae-hoon menyampaikan banyak cerita menarik dan eksklusif mengenai drama Taxi Driver 2 yang dibintanginya di Jakarta yang digelar pada hari Minggu 19 Maret lalu. Salah satu yang menarik perhatian adalah pengakuan Lee Jae-hoon saat sempat panik saat diminta beradegan topless alias buka baju di drama Korea tersebut. Pada season pertama, para pecinta aktor dibuat geger. Pasalnya, Lee Jae-hoon menunjukkan tubuh six packs-nya dalam salah satu adegan ketika berolahraga dalam penjara. Pada konferensi pers di Jakarta, Lee pun mengungkapkan jika untuk mempersiapkan adegan tersebut ternyata butuh usaha yang tidak mudah. Dia mengaku cukup kebingungan bagaimana mengekspresikan adegan tersebut. Namun dengan cepat, Lee Jae-hoon langsung memutuskan untuk giat berolahraga. Olahraga yang dilakukan Lee Jae-hoon untuk adegan di drama Taxi Driver 2 juga bukan main-main. Dalam sehari, ia bisa berolahraga selama 2 jam. Lee pun mengungkapkan lebih mengatur pola makan dengan berfokus pada konsumsi protein. Sampai Lee Jae-hoon merasa bahwa mungkin scene buka baju ini adalah yang terakhir saja buat dirinya karena usahanya membuatnya sangat bekerja keras. Lebih lanjut, drakor Taxi Driver 2 adalah serial lanjutan dari Taxi Driver yang juga sebelumnya telah dibintangi oleh Lee Jae-hoon. Aktor berusia 38 tahun tersebut mengungkapkan kegembiraannya saat menjadi peran utama di Taxi Driver 2. Namun di satu sisi, dia merasa terbebani karena ada season pertama di drama ini yang sangat sukses. Tetapi setelah tayang, dia pun merasa bersyukur karena respon yang diberikan penonton ternyata sangat luar biasa. 아무래도 작가님께서 1회 대본을 시작하자마자 상의 탈의를 하고 운동을 하고 있는 김도기의 모습을 적어주셔서 그냥 단순하게 어떤 몸을 보여준다기보다 아무래도 김도기라는 캐릭터가 가지고 있는 그런 강력한 힘과 에너지가 있기 때문에 그거를 저의 몸으로 어떻게 표현을 할 수 있을까 뭐 고민한 것도 어떻게 보면 잠시죠. 그냥 미친 듯이 내 마지막 인생의 상이탈이다라고 생각하고 진짜 열심히 준비했던 것 같아요. 그래서 하루에 2시간씩 거의 매일, 그리고 먹는 것도 단백질 위주의 식단으로 했었던 것 같습니다. 지금 하라고 하면 다시 또 못할 것 같아요. Jadi waktu dia pertama mendapatkan skripnya nih, episode 1, kok udah ada buka baju nih. Ada adegan olahraga tanpa baju, dia udah kaget. Dan pertama dia mikir gimana ya caranya bisa mengekspresikan adegan ini dengan badan saya yang sekarang gitu. Tapi ya udah bingungnya cuma bentar langsung olahraga aja gitu. Sehari olahraga 2 jam dan itu hampir setiap hari. Dan juga makannya juga fokus banyak protein gitu. Dan juga dia merasa udah ini mungkin scene kalau buka baju ini terakhir deh menurut dia gitu karena susah gitu bikinnya kan. Niat hati ingin merayakan ulang tahun sang putri, Siti Badriah dan Christiana Baharudin malah kecewa. Sayangnya Christiana mengaku hanya 30% tamu undangan yang hadir di perayaan ulang tahun sang buah hati, yaitu Sharena. Siti Badriah dan Christiana Baharudin diketahui menggelar ulang tahun pertama putrinya, Sharena Zenata Denali Baharudin pada hari Sabtu 18 Maret lalu. Pasangan yang menikah pada 25 Juli 2019 tersebut menggelar acara ulang tahun Sharena di sebuah restoran pinggir pantai kawasan Ancol, Jakarta Utara. Namun tak banyak tamu undangan yang datang karena kawasan Ancol juga sedang digelar sebuah konser musik. Alhasil, akses menuju lokasi acara ulang tahun Sharena ikut tersendat akibat tingginya volume kendaraan. Diakui Chris, dia sama sekali tidak mengetahui ulang tahun buah hatinya bertepatan dengan konser musik. Ditambah pihak restoran juga tidak memberikan informasi terkait adanya konser musik di kawasan Ancol pada hari tersebut. Akhirnya Chris dan Sipat hanya bisa pasrah perayaan ulang tahun Sharena tidak dihadiri seluruh tamu undangan.
Merayakan hari jadi Sharena yang pertama di tepi pantai, Siti Badriah dan Christiana pun mengenakan kostum yang menyerupai pakaian manusia purba. Siti Badriah merasa sangat berbahagia karena diberi anugerah sang buah hati setelah menikah dengan Christiana. Diketahui si Bad sudah bercita-cita ingin merayakan ulang tahun anak pertamanya tersebut. Kehadiran keluarga besar untuk memeriahkan ulang tahun pertama anaknya yaitu Sharena juga diungkapkan oleh Siti Badriah. Setelah menunggu selama hampir 2 tahun untuk mendapatkan keturunan, membuat si Bad tidak menyangka kini anaknya sudah menginjak usia 1 tahun. Pasangan yang telah menikah pada 2019 lalu pun memilih untuk merayakan ulang tahun di luar ruangan karena ingin menikmati udara segar. Ada beberapa yang datang dan ada beberapa yang nggak datang juga, makanya tadi kan dibilangin cuma 30% aja dari 100% undangan itu cuma 30% undangan yang datang karena start di macet, karena ada venue, karena ada konser ya, ada 2 konser juga kan kemarin di Ancol, jadinya pada nggak bisa datang, jadi pada putar balik lagi. Kenapa harus buat acara di Ancol? Karena kita nggak tahu sebelumnya kalau misalnya ada konser itu, ternyata konsernya tuh ada 2 konser di sana dan kita juga kaget, venue itu nggak ngasih tahu ke kita kalau misalnya di hari itu tuh ada konser. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kabar tak sedap datang dari kekasih Tiara Andini, Alshad Ahmad. YouTuber tersebut diduga menghamili mantan kekasihnya bernama Nisha Ashifa dan meninggalkannya ketika melahirkan seorang anak. Rumor ini beredar seusai Nisha mengunggah foto bayinya di Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, Nisha menyebut bahwa sang anak tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Bahkan secara terang-terangan, dia menyindir pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Nisha menyebut sosok tersebut pandai membuat citra baik di media sosial. Dia pun menyebut dirinya bukan tipe yang suka curhat soal hal sedih yang dialami. Namun permasalahan kali ini membuat dirinya lelah lantaran super parah. Adapun Nisa mengingatkan warganet untuk tidak terlalu berlebihan memuja seseorang yang hanya dikenal melalui dunia maya. Dirinya juga menyinggung soal kondisi orang tersebut yang cukup powerful. Unggahan ini pun membuat nama Alshad Ahmad terseret kasus tersebut. Pasalnya kekasih Tiara Andini itu sempat menjalani hubungan dengan Nisha Ashifa. Tak hanya itu, Alshad Ahmad juga disebut-sebut sebagai mantan terakhir dari Nisha Ashifa. Bahkan hubungan keduanya terbilang cukup lama lantaran mencapai 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisha Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sementara itu, semenjak rumor mencuat, momen Tiara Andini menangis di atas panggung menjadi sorotan. Pasalnya, Tiara menangis di atas panggung sambil menyanyikan lagu Kalau. Momen itu bersamaan dengan senternya isu yang menuduh Alshad Ahmad menghamili sang mantan. Sosok Nisha Ashifa menjadi trending topik setelah diduga dihamili oleh pacar Tiara Andini, Alshad Ahmad. Kelahiran bayi Nisha Ashifa itu sontak membuat netizen bertanya-tanya, siapakah sosok ayahnya? Pasalnya, Nisha Ashifa sendiri dikabarkan belum menikah. Dia dalam unggahan Instagramnya sempat menyinggung sosok yang zalim diduga ayah dari anaknya tersebut. Hal ini memicu dugaan netizen terkait siapa sosok ayahnya dan menyeret nama Alshad Ahmad.
Sebelumnya diketahui jika Nisa Ashifa sempat menjalin hubungan asmara dengan Alshad Ahmad. Bahkan hubungan keduanya pun cukup lama lantaran menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku SMA. Hubungan tersebut berakhir pada 2018 silam lantaran ketidakcocokan. Fakta itu sempat diungkapkan oleh Alshad Ahmad sendiri yang muncul dalam konten YouTube The Hermansyah. Alshad Ahmad menjelaskan bahwa alasan putus keduanya adalah ketidakcocokan. Sementara itu, kini Alshad Ahmad sendiri tengah berbahagia menjalin hubungan dengan penyanyi Tiara Andini. Karena isu ini, Instagram dari Tiara Andini dan Ahmad Alshad digeruduk oleh netizen. Bahkan Instagram Nisa Ashifa pun kini di private. Tribuners, yang tak kalah mengejutkan adalah kabar Raffi Ahmad yang kembali diisukan dekat dengan Mami Bayu yang merupakan mantan asisten keuangannya. Di tengah kabar tersebut, ternyata rumah tangga Mami Bayu dan suaminya baru saja kandas pada 2022. Ini bukan kali pertama Raffi Ahmad diisukan dekat dengan Mami Bayu. Sebelumnya, sang Sultan Andara kerap dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan sang mantan karyawan. Isu ini kembali menyeruak usai Raffi Ahmad kepergok melakukan video call dengan lawan bicara, seorang wanita berhijab yang diduga kuat adalah Mami Bayu. Kala itu, Raffi Ahmad yang sedang berlibur ke Jepang didatangi oleh orang Indonesia yang menyapanya. Posisi bapak dua anak itu terlihat berada di pojokan dan tidak terlihat ada asisten yang mendampinginya. Netizen yang melihat video tersebut pun dibuat geram dengan ulah Raffi Ahmad yang telah merusak kebahagiaan Nagita Slavina, Rafathar, dan Rayansa yang sedang berlibur. Mami Bayu merupakan mantan asisten keuangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sudah lama bekerja dengan keluarga Rans. Dia mengenyam pendidikan di Universitas Trisakti pada 2005 hingga 2008. Mami Bayu terpantau aktif saat duduk di bangku kuliah hingga pernah bergabung dengan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Diketahui sebelum bekerja di Rans, ia juga pernah berkarir di salah satu perusahaan BUMN. Saat ini, Mami Bayu diketahui bahwa bekerja dengan Raffi Ahmad sejak 2016 sebelum akhirnya mengundurkan diri belum lama ini. Namun yang menjadi hal yang mengejutkan adalah Mami Bayu ternyata sudah pernah menikah dengan seorang pria bernama M. Ghaffar Yahusa pada 2013. Namun pernikahan keduanya kandas di tahun 2022. Mami Bayu dan mantan suaminya tersebut dikaruniai satu orang anak. Sebelum COVID-19 melanda, Raffi dan Gigi sempat mengajak keluarga dan timnya untuk berjalan-jalan keliling dunia. Mami Bayu terpantau sempat ikut dalam trip ini, yakni ke Korea hingga London. Bahkan Mami Bayu juga terlihat sangat akrab dengan Nagita dan Raffi saat berada di depan kamera. Ketiganya juga kerap mengambil potret bersama untuk diunggah di media sosial, bahkan diunggah di YouTube mereka saat membuat vlog.
Nikita Mirzani tampak kegirangan saat Dito Mahendra berpeluang sebagai tersangka tindak pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Bahkan Nikita menyebut temuan 15 senjata api di kediaman mantan suaminya tersebut sebagai kado terindah ulang tahunnya yang ke-37 dari KPK. Saat KPK menggeledah rumah Dito pada Kamis 17 Maret lalu, penyidik menemukan total 15 senjata api. Mendengar kabar tersebut, Nikita Mirzani tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aktris yang akrab disapa Nikmir ini mengunggah beberapa tangkapan layar pemberitaan soal Dito Mahendra. Dia bahkan menyebut penemuan senjata api di rumah mantan suaminya itu sebagai kado terindah dari KPK. Nikmir bahkan turut menulis jika senjata api ilegal yang ditemukan membuat Dito seakan menjadi teroris. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis lalu juga membenarkan temuan senjata api di rumah Dito. Tak tanggung-tanggung, total tim penyidik KPK menemukan 15 senjata api berbagai jenis, mulai dari pistol jenis Glock, pistol SNW revolver, pistol Kimber Micro, hingga senapan laras panjang. Ali menyebut tim penyidik KPK akan mendalami kepemilikan 15 senjata api tersebut. Apakah ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang? Karena sebagaimana diketahui, penggeledahan di kediaman Dito Mahendra berkaitan dengan dugaan TPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. KPK masih mendalami keterlibatan pengusaha Dito Mahendra dalam kasus bekas sekretaris MA tersebut. Ada potensi Dito Mahendra akan berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini. Prilly Latuconsina sangat antusias menyambut Ramadan 2023. Prilly berencana mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Hal tersebut dibeberkan Prilly saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Prilly Latuconsina yang baru mendirikan asosiasi baru itu pun bakal menghabiskan waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Terlebih kini dia memiliki asosiasi baru bernama Generasi Peduli Bumi. Beberapa kegiatannya pun antara lain membuang sampah, membersihkan pantai dan laut. Oleh sebab itu, dia ingin ngabuburit di bulan puasa ini akan membersihkan sampah bersama asosiasi tersebut. Prilly menyebut bahwa momen ngabuburit merupakan salah satu kegiatan di bulan Ramadan yang ia nantikan. Ia tak menampik sangat merindukan berkumpul bersama teman-teman sembari menunggu waktu maghrib. Apalagi beberapa tahun belakangan, mobilitasnya sangat terbatas lantaran dilanda pandemi COVID-19. Menurut Prilly, di hari pertama puasa Ramadan 2023, dirinya masih disibukkan dengan aktivitas syuting. Pemain film Danur itu menyebut bahwa persiapan menyambut Ramadan yang utama adalah menjaga kesehatan. Hal tersebut mengingat Prilly masih menjalani aktivitas yang padat di lokasi syuting.
Menurut dia, Ramadan adalah momen mengembalikan tradisi berkumpul bersama orang-orang terdekat. Dia merasa kehilangan momen Ramadan selama pandemi COVID-19 lalu. Artis yang kini berusia 26 tahun tersebut mengaku bersemangat menjalani ibadah Ramadan. Prilly akan mengosongkan jadwal pekerjaannya selama bulan puasa supaya bisa berkumpul bersama orang tua, keluarga, dan teman dekat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina dikenal sebagai seorang artis muda yang aktif. Tak hanya menggeluti dunia perfilman, Prilly juga terjun ke dunia bisnis. Ramadan tahun ini pasti akan terasa beda karena kita akhirnya udah bisa bukber. Kalau kemarin-kemarin susah tuh bukber ya. Jadi ya mungkin makna Ramadan tahun ini kembali melestarikan kebersamaan kali ya. Kebersamaan sama orang-orang yang kita sayang, saling bersilaturahmi lagi sama orang yang kita sayang karena alhamdulillah kita di sini udah bisa berdampingan sama Covid gitu, nggak takut dan nggak lockdown kayak waktu kemarin. Apa sih yang dikangenin dari bukber bareng, Prilly? Ya Allah, kangen banget kumpul-kumpul sama teman-teman, ngabuburit. Kan kita kemarin nggak bisa ngabuburit di rumah gitu. Kangen banget ngabuburit, terus sahur ngumpul sama teman-teman di satu rumah gitu, rumah siapa kita sahur bareng, itu kangen banget sih. Dan kayaknya bakalan aku lakukan banget di tahun ini, makanya abis selesai syuting aku minta libur sampai abis lebaran karena aku pengen ngerasain lagi bukber dan sahur sama teman-teman. Berarti jadwal bukber kayak banyak ya? Udah jadwal bukber udah semua. Berapa lama syutingnya sendiri? Syuting sampai tanggal 5 April, dari 5 April sampai Mei aku meliburkan diri dari pekerjaan karena aku pengen menikmati puasa. Ngabuburit biasanya ngapain, Pril? Nah, karena aku sekarang punya asosiasi baru ya, Generasi Peduli Bumi. Jadi ngabuburitnya bakalan ada kegiatan bersihin sampah, bersihin pantai dan laut, menanam pohon, tungguin aja nanti. Jadi yang ngabuburitnya bisa melakukan hal yang positif lah. Sejak kapan kamu bergabung asosiasi? Itu aku bikin sendiri, baru aja belum ada sebulan ini umurnya. Aku udah concern masalah lingkungan tuh dari 2018, tapi belum menemukan tim yang sevisi untuk kita bikin bareng-bareng gitu. Komunitas dan asosiasinya. Nah sekarang udah punya tim, jadinya udah bisa langsung dijalanin semua kegiatan-kegiatannya. Mungkin banyak kegiatan, kayaknya kamu nggak pernah istirahat tuh. Betul sekali, 2 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah. Ya, emang nggak pernah istirahat ya, jadi jatuhnya kayak ya emang kerja terus gitu. Cuma sekarang aku bagi waktunya paling gini, syuting Senin sampai Jumat, weekend libur. Jadi weekend aku bisa ngerjain bisnis aku. Terus kalau bisnis kan kantor paling cuma sampai jam 5 sore. Habis itu aku bisa santai nonton Korea gitu. Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty mengajak keluarga serta karyawannya untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, Anang Ashanty membawa sekitar 40 orang dalam rombongan mereka. Keberangkatan mereka pada hari Sabtu 18 Maret diketahui untuk menyusul Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sudah terlebih dulu berada di Mekah. Ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada hari Sabtu, Ashanty merasa senang lantaran berhasil mengajak banyak orang dalam kesempatan ibadah umroh kali ini. Ashanty menyebut nanti orang-orang yang akan dibawa dalam kesempatan umroh selanjutnya akan berbeda. Hal tersebut agar mereka bisa mengalami kesempatan untuk berada di Tanah Suci. Kendati demikian, artis berusia 39 tahun itu menolak mengungkapkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memboyong puluhan stafnya. Keberangkatan mereka juga bertepatan dengan ulang tahun Anang Hermansyah yang ke-54. Tampak sebelumnya mereka sempat merayakan hari jadi musisi tersebut bersama keluarga dekat. Anang mendapatkan kejutan dari keluarga. Momen ini merupakan momen yang spesial bagi Anang Hermansyah dan Ashanty. Selain karena memboyong rombongan besar yang terdiri dari keluarga dan karyawan, ini juga merupakan kali pertama mereka bakal melakukan ibadah puasa di Tanah Suci. Melalui unggahan di Instagramnya, pada hari Minggu 19 Maret 2023, Anang mengabarkan dirinya dan rombongan sudah tiba di Arab Saudi. Dia juga mengunggah beberapa foto Masjid Nabawi Madinah. Banyak netizen yang mengomentari unggahan Anang tersebut. Mereka berharap agar ayah Aurel Hermansyah ini dilancarkan ibadahnya dan selalu sehat. Kami dari keluarga Hermansyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Tribuners, kabar heboh soal Yansen Indiani alias Jason, mantan JKT48, melahirkan hingga bayinya diakui sebagai anak oleh komika Marcel Widianto menggemparkan netizen. Warganet pun sempat heran mengingat pernikahan Marcel dan Jason nyaris tidak terdengar. Postingan anyar Marcel Widianto pun tak kalah mengejutkan. Dia mengunggah foto bayi yang baru lahir. Kemudian foto ketika ia bersama beberapa orang berada di ruang persalinan. Terakhir adalah foto Marcel dengan Jensen ex-JKT48. Keduanya didampingi pendeta Yeri Patina Sarani. Di foto itu, Marcel mengenakan jas warna pink, sementara Jason mengenakan gaun putih mengkilat sambil memegang buket bunga. Mereka seperti baru saja melangsungkan pernikahan. Tak hanya foto yang diunggahnya membuat publik terkejut. Keterangan pada postingan foto juga tak kalah membuat kaget. Sebab Marcel mengaku foto bayi itu adalah anak kandungnya. Dia pun menyebut mantan JKT48 sebagai istrinya. Marcel mengungkapkan nama putranya yang cukup panjang. Dia juga mengutarakan perasaan cinta dan kasihnya sebagai selayaknya seorang ayah. Akhirnya, teka-teki pernikahan Marcel Widianto dan Jason ex-JKT48 pun terbongkar. Usai mengumumkan kelahiran anak mereka, orang-orang terdekatnya yang sudah tahu soal pernikahan mereka pun langsung memberikan ucapan selamat. Komika sekaligus Presiden Stand Up Indo, yaitu Ajis Doa Ibu, mengunggah foto momen Marcel dan Jensen sedang melangsungkan pernikahan. Ajis kemudian menulis keterangan bahwa dia akhirnya bisa mengunggah foto tersebut ke sosial media. Dalam foto itu terlihat Marcel yang mengenakan jas merah muda duduk bersebelahan dengan Jensen yang mengenakan gaun putih. Momen sakral tersebut diabadikan oleh Ajis Doa Ibu dari belakang ketika keduanya sama-sama sedang mendengarkan nyanyian. Sayangnya hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Marcel ataupun Jensen terkait pernikahan mereka. Reaksi Selin Evangelista menjadi sorotan setelah Marcel Widianto dan Jason ex-JKT48 mengumumkan anak pertama. Alih-alih mengucapkan selamat seperti selebriti lainnya, mantan istri Stefan William itu hanya meninggalkan emoji pada unggahan Marcel yang terbaru. Selin Evangelista membubuhkan emoji mata penuh cinta di unggahan Marcel Widianto. Diketahui sebelumnya Selin sempat dekat dengan Marcel Widianto, bahkan dia pun tidak segan mengungkapkan keseriusannya pada saat itu. Akan tetapi Marcel membantahnya dan mengatakan hubungan mereka hanyalah gimmick. Melalui Instagramnya, Selin justru turut membagikan foto anak Marcel tersebut. Ia terlihat membagikan tangkapan layar unggahan Marcel dan Jason yang memperlihatkan foto bayi mereka. Dalam unggahannya pada hari Minggu 19 Maret 2023 tersebut, Selin mengucapkan selamat kepada Marcel dan Jason. Tak lupa ia membubuhkan emoji hati pada unggahannya tersebut. Marcel pun langsung mengomentari unggahan Selin itu dengan ucapan terima kasih dan juga ada beberapa ucapan dari netizen dan selebriti lainnya kepada Marcel dalam kolom komentar yang ada di unggahan Selin Evangelista tersebut.
Nah, Tribuners, kali ini ada kabar dari pedangdut Ayu Ting Ting yang mencoba meluangkan banyak waktu untuk keluarga saat Ramadan 2023 ini. Abdul Rozak selaku ayah Ayu Ting Ting pun sangat senang putrinya tersebut tidak bekerja di lokasi syuting saat sahur sepanjang bulan puasa nanti. Ayu Ting Ting memutuskan tidak menerima tawaran pekerjaan program sahur di televisi supaya tetap bisa bersama orang tua dan anaknya di rumah. Ayu Ting Ting hanya menerima tawaran syuting di televisi menjelang waktu berbuka puasa. Begitu Ayu Ting Ting tidak bekerja saat sahur di sepanjang Ramadan esok, Ayah Ojak siap menjadi juru masak di rumah. Tak hanya sahur, Ayah Ojak juga menyiapkan masakan untuk keluarga saat waktunya berbuka puasa. Hal tersebut dibeberkan Ojak saat ditemui bersama Umi Kalsum di rumahnya di kawasan Sukamaja, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu 18 Maret lalu. Ayah Ojak bahkan akan membawakan bekal berbuka puasa untuk anak kesayangannya, siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Dia bahkan berharap bisa mengajak presenter Boy William ikut berbuka puasa di rumahnya. Diketahui saat ini Boy William dikabarkan memang kembali dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan dalam keterangannya, Ayah Ojak mengaku tidak keberatan jika keduanya kembali dekat, bahkan menerima Boy sebagai calon mantu jika Boy William mau untuk mengikuti Ayu Ting Ting menjadi mualaf. Bersama keluarga kan kalau sekarang juga Ayu masih bisa juga ya. Nggak pernah bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak ngambil. Iya full satu bareng. Sahur bareng tetap di rumah. Dia nggak ngambil sahur. Tahun sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. 3 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sama. Telat juga kali dia Nek. Dari pagi sampai malam. Jadi ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Oh, emang itu permintaan dari keluarga juga kah? Maksudnya milih salah satu gitu, sahur atau buka gitu? Ya, dia. Memang keinginan Ayu sendiri? Dia pengen berkumpul sama keluarga juga kan pengen sama Yesus. Udah Terserah kita nggak kamu. maksain sih. Dia mau kerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Biasanya dikangenin banget. Para penggemar drama Korea pasti sudah nggak asing ya dengan aktor Lee Jae-hoon yang mengejutkan para penggemarnya dalam momen fan meeting di Jakarta pada hari Minggu 19 Maret kemarin. Lee Jae-hoon tiba-tiba membuka jasnya dan misalkan kaos yang langsung diwarnai jeritan para fans yang datang. Lee Jae-hoon tiba di Jakarta untuk menggelar acara fan meeting bertajuk View Vacation Lee Jae-hoon Fan Meeting in Jakarta. Dalam acara press conference yang dihadiri langsung oleh Lee Jae-hoon, dia tampil begitu segar. Bintang drama serial Taxi Driver ini mengenakan setelan jas berwarna hitam serta kemeja berwarna putih dan rambut klimis yang ditata rapi. Aksi buka jas ini dilakukan pemeran drama Taxi Driver 2 di sela-sela perbincangan dengan Indra Herlambang selaku pembawa acara dalam fan meeting tersebut. Lee Jae-hoon terlihat membuka jasnya di atas panggung, namun dia menyisakan kaos putih yang melekat di tubuhnya. Aksi Lee Jae-hoon ini pun langsung membuat penggemar berteriak histeris. Banyak dari mereka merekam kelakuan Lee Jae-hoon melalui handphonenya. Awalnya, aktor tersebut mengaku suka mengenakan baju tidur saat musim semi dan musim dingin. Akan tetapi, dia lebih suka untuk tidak mengenakan baju saat musim panas. Hingga akhirnya dia pun memperagakan aksinya membuka jas tersebut di hadapan para fans yang hadir di Jakarta itu. Bahkan, tak segan-segan dia memamerkan aksinya ketika menirukan sedikit tarian kepada para fansnya tersebut dan langsung disambut histeris dan antusias oleh para penggemarnya yang ada di tempat itu. Apa kabar? Halo, apa kabar? Nice to meet you, Ilham.
Nah, oke, Lee Jae-hoon menyampaikan banyak cerita menarik dan eksklusif mengenai drama Taxi Driver 2 yang dibintanginya di Jakarta yang digelar pada hari Minggu 19 Maret lalu. Salah satu yang menarik perhatian adalah pengakuan Lee Jae-hoon saat sempat panik saat diminta beradegan topless alias buka baju di drama Korea tersebut. Pada season pertama, para pecinta aktor dibuat geger. Pasalnya, Lee Jae-hoon menunjukkan tubuh six pack-nya dalam salah satu adegan ketika berolahraga dalam penjara. Pada konferensi pers di Jakarta, Lee pun mengungkapkan jika untuk mempersiapkan adegan tersebut ternyata butuh usaha yang tidak mudah. Dia mengaku cukup kebingungan bagaimana mengekspresikan adegan tersebut. Namun dengan cepat, Lee Jae-hoon langsung memutuskan untuk giat berolahraga. Olahraga yang dilakukan Lee Jae-hoon untuk adegan di drama Taxi Driver 2 juga bukan main-main. Dalam sehari, ia bisa berolahraga selama 2 jam. Lee pun mengungkapkan lebih mengatur pola makan dengan berfokus pada konsumsi protein. Sampai Lee Jae-hoon merasa bahwa mungkin scene buka baju ini adalah yang terakhir saja buat dirinya karena usahanya membuatnya sangat bekerja keras. Lebih lanjut, drakor Taxi Driver 2 adalah serial lanjutan dari Taxi Driver yang juga sebelumnya telah dibintangi oleh Lee Jae-hoon. Aktor berusia 38 tahun tersebut mengungkapkan kegembiraannya saat menjadi peran utama di Taxi Driver 2. Namun di satu sisi, dia merasa terbebani karena ada season pertama di drama ini yang sangat sukses. Tetapi setelah tayang, dia pun merasa bersyukur karena respon yang diberikan penonton ternyata sangat luar biasa. 아무래도 작가님께서 1회 대본을 시작하자마자 상의 탈의를 하고 운동을 하고 있는 김도기의 모습을 적어주셔서 그냥 단순하게 어떤 몸을 보여준다기보다 아무래도 김도기라는 캐릭터가 가지고 있는 그런 강력한 힘과 에너지가 있기 때문에 그거를 저의 몸으로 어떻게 표현을 할 수 있을까 뭐 고민한 것도 어떻게 보면 잠시죠. 그냥 미친 듯이 내 마지막 인생의 상이탈이다라고 생각하고 진짜 열심히 준비했던 것 같아요. 그래서 하루에 2시간씩 거의 매일 그리고 먹는 것도 단백질 위주의 식단으로 했었던 것 같습니다. 지금 하라고 하면 다시 또 못할 것 같아요. Jadi waktu dia pertama mendapatkan skripnya nih, episode 1, kok udah ada buka baju nih. Ada adegan olahraga tanpa baju, dia udah kaget. Dan pertama dia mikir gimana ya caranya bisa mengekspresikan adegan ini dengan badan saya yang sekarang gitu. Tapi ya udah bingungnya cuma bentar langsung olahraga aja gitu. Sehari olahraga 2 jam dan itu hampir setiap hari. Dan juga makannya juga fokus banyak protein gitu. Dan juga dia merasa udah ini mungkin scene kalau buka baju ini terakhir deh menurut dia gitu karena susah gitu bikinnya kan. Niat hati ingin merayakan ulang tahun sang putri, Siti Badriah dan Christiana Baharudin malah kecewa. Sayangnya, Christiana mengaku hanya 30% tamu undangan yang hadir di perayaan ulang tahun sang buah hati, yaitu Sharena. Siti Badriah dan Christiana Baharudin diketahui menggelar ulang tahun pertama putrinya, Sharena Zenata Denali Baharudin pada hari Sabtu 18 Maret lalu. Pasangan yang menikah pada 25 Juli 2019 tersebut menggelar acara ulang tahun Sharena di sebuah restoran pinggir pantai kawasan Ancol, Jakarta Utara. Namun tak banyak tamu undangan yang datang karena kawasan Ancol juga sedang digelar sebuah konser musik. Alhasil, akses menuju lokasi acara ulang tahun Sharena ikut tersendat akibat tingginya volume kendaraan. Diakui Chris, dia sama sekali tidak mengetahui ulang tahun buah hatinya bertepatan dengan konser musik. Ditambah pihak restoran juga tidak memberikan informasi terkait adanya konser musik di kawasan Ancol pada hari tersebut. Akhirnya Chris dan Sipat hanya bisa pasrah perayaan ulang tahun Sharena tidak dihadiri seluruh tamu undangan.
Merayakan hari jadi Sharena yang pertama di tepi pantai, Siti Badriah dan Christiana pun mengenakan kostum yang menyerupai pakaian manusia purba. Siti Badriah merasa sangat berbahagia karena diberi anugerah sang buah hati setelah menikah dengan Christiana. Diketahui Sibat sudah bercita-cita ingin merayakan ulang tahun anak pertamanya tersebut. Kehadiran keluarga besar untuk memeriahkan ulang tahun pertama anaknya yaitu Sharena juga diungkapkan oleh Siti Badriah. Setelah menunggu selama hampir 2 tahun untuk mendapatkan keturunan, membuat Sibat tidak menyangka kini anaknya sudah menginjak usia 1 tahun. Pasangan yang telah menikah pada 2019 lalu pun memilih untuk merayakan ulang tahun di luar ruangan karena ingin menikmati udara segar. Ada beberapa yang datang dan ada beberapa yang nggak datang juga, makanya tadi kan dibilangin cuma 30% aja dari 100% undangan itu cuma 30% undangan yang datang karena saat di macet, karena ada venue, karena ada konser ya, ada 2 konser juga kan kemarin di Ancol, jadinya pada nggak bisa datang, jadi pada berbalik lagi. Kenapa harus buat acara di Ancol? Karena kita nggak tahu sebelumnya kalau misalnya ada konser itu, ternyata konsernya tuh ada 2 konser di sana dan kita juga kaget, venue itu nggak ngasih tahu kita kalau misalnya di hari itu tuh ada konser. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kabar tak sedap datang dari kekasih Tiara Andini, Alshad Ahmad. YouTuber tersebut diduga menghamili mantan kekasihnya bernama Nisha Ashifa dan meninggalkannya ketika melahirkan seorang anak. Rumor ini beredar seusai Nisha mengunggah foto bayinya di Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, Nisha menyebut bahwa sang anak tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Bahkan secara terang-terangan, dia menyindir pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Nisha menyebut sosok tersebut pandai membuat citra baik di media sosial. Dia pun menyebut dirinya bukan tipe yang suka curhat soal hal sedih yang dialami. Namun permasalahan kali ini membuat dirinya lelah lantaran super parah. Adapun Nisa mengingatkan warganet untuk tidak terlalu berlebihan memuja seseorang yang hanya dikenal melalui dunia maya. Dirinya juga menyinggung soal kondisi orang tersebut yang cukup powerful. Unggahan ini pun membuat nama Alshad Ahmad terseret kasus tersebut. Pasalnya kekasih Tiara Andini itu sempat menjalani hubungan dengan Nisha Ashifa. Tak hanya itu, Alshad Ahmad juga disebut-sebut sebagai mantan terakhir dari Nisha Ashifa. Bahkan hubungan keduanya terbilang cukup lama lantaran mencapai 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisha Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sementara itu, semenjak rumor mencuat, momen Tiara Andini menangis di atas panggung menjadi sorotan. Pasalnya, Tiara menangis di atas panggung sambil menyanyikan lagu Kalau. Momen itu bersamaan dengan senternya isu yang menuduh Alshad Ahmad menghamili sang mantan. Sosok Nisha Ashifa menjadi trending topik setelah diduga dihamili oleh pacar Tiara Andini, Alshad Ahmad. Kelahiran bayi Nisha Ashifa itu sontak membuat netizen bertanya-tanya, siapakah sosok ayahnya? Pasalnya, Nisha Ashifa sendiri dikabarkan belum menikah. Dia dalam unggahan Instagramnya sempat menyinggung sosok yang zalim diduga ayah dari anaknya tersebut. Hal ini memicu dugaan netizen terkait siapa sosok ayahnya dan menyeret nama Alshad Ahmad.
Sebelumnya diketahui jika Nisa Ashifa sempat menjalin hubungan asmara dengan Alshad Ahmad. Bahkan hubungan keduanya pun cukup lama lantaran menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku SMA. Hubungan tersebut berakhir pada 2018 silam lantaran ketidakcocokan. Fakta itu sempat diungkapkan oleh Alshad Ahmad sendiri yang muncul dalam konten YouTube The Hermansyah. Alshad Ahmad menjelaskan bahwa alasan putus keduanya adalah ketidakcocokan. Sementara itu, kini Alshad Ahmad sendiri tengah berbahagia menjalin hubungan dengan penyanyi Tiara Andini. Karena isu ini, Instagram dari Tiara Andini dan Ahmad Alshad digeruduk oleh netizen. Bahkan Instagram Nisa Ashifa pun kini di private. Tribuners, yang tak kalah mengejutkan adalah kabar Raffi Ahmad yang kembali diisukan dekat dengan Mami Bayu yang merupakan mantan asisten keuangannya. Di tengah kabar tersebut, ternyata rumah tangga Mami Bayu dan suaminya baru saja kandas pada 2022. Ini bukan kali pertama Raffi Ahmad diisukan dekat dengan Mami Bayu. Sebelumnya, sang Sultan Andara kerap dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan sang mantan karyawan. Isu ini kembali menyeruak usai Raffi Ahmad kepergok melakukan video call dengan lawan bicara, seorang wanita berhijab yang diduga kuat adalah Mami Bayu. Kala itu, Raffi Ahmad yang sedang berlibur ke Jepang didatangi oleh orang Indonesia yang menyapanya. Posisi bapak dua anak itu terlihat berada di pojokan dan tidak terlihat ada asisten yang mendampinginya. Netizen yang melihat video tersebut pun dibuat geram dengan ulah Raffi Ahmad yang telah merusak kebahagiaan Nagita Slavina, Rafathar, dan Rayansa yang sedang berlibur. Mami Bayu merupakan mantan asisten keuangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sudah lama bekerja dengan keluarga Rans. Dia mengenyam pendidikan di Universitas Trisakti pada 2005 hingga 2008. Mami Bayu terpantau aktif saat duduk di bangku kuliah hingga pernah bergabung dengan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Diketahui sebelum bekerja di Rans, ia juga pernah berkarir di salah satu perusahaan BUMN. Saat ini, Mami Bayu diketahui bahwa bekerja dengan Raffi Ahmad sejak 2016 sebelum akhirnya mengundurkan diri belum lama ini. Namun yang menjadi hal yang mengejutkan adalah Mami Bayu ternyata sudah pernah menikah dengan seorang pria bernama M. Ghaffar Yahusa pada 2013. Namun pernikahan keduanya kandas di tahun 2022. Mami Bayu dan mantan suaminya tersebut dikaruniai satu orang anak. Sebelum COVID-19 melanda, Raffi dan Gigi sempat mengajak keluarga dan timnya untuk berjalan-jalan keliling dunia. Mami Bayu terpantau sempat ikut dalam trip ini, yakni ke Korea hingga London. Bahkan Mami Bayu juga terlihat sangat akrab dengan Nagita dan Raffi saat berada di depan kamera. Ketiganya juga kerap mengambil potret bersama untuk diunggah di media sosial, bahkan diunggah di YouTube mereka saat membuat vlog.
Nikita Mirzani tampak kegirangan saat Dito Mahendra berpeluang sebagai tersangka tindak pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Bahkan Nikita menyebut temuan 15 senjata api di kediaman mantan suaminya tersebut sebagai kado terindah ulang tahunnya yang ke-37 dari KPK. Saat KPK menggeledah rumah Dito pada Kamis 17 Maret lalu, penyidik menemukan total 15 senjata api. Mendengar kabar tersebut, Nikita Mirzani tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aktris yang akrab disapa Nikmir ini mengunggah beberapa tangkapan layar pemberitaan soal Dito Mahendra. Dia bahkan menyebut penemuan senjata api di rumah mantan suaminya itu sebagai kado terindah dari KPK. Nikmir bahkan turut menulis jika senjata api ilegal yang ditemukan membuat Dito seakan menjadi teroris. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis lalu juga membenarkan temuan senjata api di rumah Dito. Tak tanggung-tanggung, total tim penyidik KPK menemukan 15 senjata api berbagai jenis, mulai dari pistol jenis Glock, pistol SNW revolver, pistol Kimber Micro, hingga senapan laras panjang. Ali menyebut tim penyidik KPK akan mendalami kepemilikan 15 senjata api tersebut. Apakah ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang? Karena sebagaimana diketahui, penggeledahan di kediaman Dito Mahendra berkaitan dengan dugaan TPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. KPK masih mendalami keterlibatan pengusaha Dito Mahendra dalam kasus bekas Sekretaris MA tersebut. Ada potensi Dito Mahendra akan berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini. Prilly Latuconsina sangat antusias menyambut Ramadan 2023. Prilly berencana mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Hal tersebut dibeberkan Prilly saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Prilly Latuconsina yang baru mendirikan asosiasi baru itu pun bakal menghabiskan waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Terlebih kini dia memiliki asosiasi baru bernama Generasi Peduli Bumi. Beberapa kegiatannya pun antara lain membuang sampah, membersihkan pantai dan laut. Oleh sebab itu, dia ingin ngabuburit di bulan puasa ini akan membersihkan sampah bersama asosiasi tersebut. Prilly menyebut bahwa momen ngabuburit merupakan salah satu kegiatan di bulan Ramadan yang ia nantikan. Ia tak menampik sangat merindukan berkumpul bersama teman-teman sembari menunggu waktu maghrib. Apalagi beberapa tahun belakangan, mobilitasnya sangat terbatas lantaran dilanda pandemi COVID-19. Menurut Prilly, di hari pertama puasa Ramadan 2023, dirinya masih disibukkan dengan aktivitas syuting. Pemain film Danur itu menyebut bahwa persiapan menyambut Ramadan yang utama adalah menjaga kesehatan. Hal tersebut mengingat Prilly masih menjalani aktivitas yang padat di lokasi syuting.
Menurut dia, Ramadan adalah momen mengembalikan tradisi berkumpul bersama orang-orang terdekat. Dia merasa kehilangan momen Ramadan selama pandemi COVID-19 lalu. Artis yang kini berusia 26 tahun tersebut mengaku bersemangat menjalani ibadah Ramadan. Prilly akan mengosongkan jadwal pekerjaannya selama bulan puasa supaya bisa berkumpul bersama orang tua, keluarga, dan teman dekat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina dikenal sebagai seorang artis muda yang aktif. Tak hanya menggeluti dunia perfilman, Prilly juga terjun ke dunia bisnis. Ramadan tahun ini pasti akan terasa beda karena kita akhirnya udah bisa bukber. Kalau kemarin-kemarin susah tuh bukber ya. Jadi ya mungkin makna Ramadan tahun ini kembali melestarikan kebersamaan kali ya. Kebersamaan sama orang-orang yang kita sayang, saling bersilaturahmi lagi sama orang yang kita sayang karena alhamdulillah kita di sini udah bisa berdampingan sama Covid gitu, nggak takut dan nggak lockdown kayak waktu kemarin. Apa sih yang dikangenin dari bukber bareng, Prilly? Ya Allah, kangen banget kumpul-kumpul sama teman-teman, ngabuburit. Kan kita kemarin nggak bisa ngabuburit di rumah gitu. Kangen banget ngabuburit, terus sahur ngumpul sama teman-teman di satu rumah gitu, rumah siapa kita sahur bareng, itu kangen banget sih. Dan kayaknya bakalan aku lakukan banget di tahun ini, makanya abis selesai syuting aku minta libur sampai abis lebaran karena aku pengen ngerasain lagi bukber dan sahur sama teman-teman. Berarti jadwal bukber kayak banyak ya? Udah bukber udah semua. Berapa lama syuting sendiri? Syuting sampai tanggal 5 April, dari 5 April sampai Mei aku meliburkan diri dari pekerjaan karena aku pengen menikmati puasa. Ngabuburit biasanya ngapain, Pril? Nah, karena aku sekarang punya asosiasi baru ya, Generasi Peduli Bumi. Jadi ngabuburitnya bakalan ada kegiatan bersihin sampah, bersihin pantai dan laut, menanam pohon, tungguin aja nanti. Jadi yang ngabuburitnya bisa melakukan hal yang positif lah. Sejak kapan kamu bergabung asosiasi? Itu aku bikin sendiri, baru aja belum ada sebulan ini umurnya. Aku udah concern masalah lingkungan tuh dari 2018, tapi belum menemukan tim yang sevisi untuk kita bikin bareng-bareng gitu. Komunitas dan asosiasinya. Nah sekarang udah punya tim, jadinya udah bisa langsung dijalanin semua kegiatan-kegiatannya. Mungkin banyak kegiatan, kayaknya kamu nggak pernah istirahat tuh. Betul sekali, 2 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah. Ya, emang nggak pernah istirahat ya, jadi jatuhnya kayak ya emang kerja terus gitu. Cuma sekarang aku bagi waktunya paling gini, syuting Senin sampai Jumat, weekend libur. Jadi weekend aku bisa ngerjain bisnis aku. Terus kalau bisnis kan kantor paling cuma sampai jam 5 sore. Habis itu aku bisa santai nonton Korea gitu. Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty mengajak keluarga serta karyawannya untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, Anang Ashanty membawa sekitar 40 orang dalam rombongan mereka. Keberangkatan mereka pada hari Sabtu 18 Maret diketahui untuk menyusul Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sudah terlebih dulu berada di Mekah. Ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada hari Sabtu, Ashanty merasa senang lantaran berhasil mengajak banyak orang dalam kesempatan ibadah umroh kali ini. Ashanty menyebut nanti orang-orang yang akan dibawa dalam kesempatan umroh selanjutnya akan berbeda. Hal tersebut agar mereka bisa mengalami kesempatan untuk berada di Tanah Suci. Kendati demikian, artis berusia 39 tahun itu menolak mengungkapkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memboyong puluhan stafnya. Keberangkatan mereka juga bertepatan dengan ulang tahun Anang Hermansyah yang ke-54. Tampak sebelumnya mereka sempat merayakan hari jadi musisi tersebut bersama keluarga dekat. Anang mendapatkan kejutan dari keluarga. Momen ini merupakan momen yang spesial bagi Anang Hermansyah dan Ashanty. Selain karena memboyong rombongan besar yang terdiri dari keluarga dan karyawan, ini juga merupakan kali pertama mereka bakal melakukan ibadah puasa di Tanah Suci. Melalui unggahan di Instagramnya, pada hari Minggu 19 Maret 2023, Anang mengabarkan dirinya dan rombongan sudah tiba di Arab Saudi. Dia juga mengunggah beberapa foto Masjid Nabawi Madinah. Banyak netizen yang mengomentari unggahan Anang tersebut. Mereka berharap agar ayah Aurel Hermansyah ini dilancarkan ibadahnya dan selalu sehat. Kami dari keluarga Hermansyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Tribuners, kabar heboh soal Jansen Indiani alias Jason, mantan JKT48, melahirkan hingga bayinya diakui sebagai anak oleh komika Marcel Widianto menggemparkan netizen. Warganet pun sempat heran mengingat pernikahan Marcel dan Jason nyaris tidak terdengar. Postingan anyar Marcel Widianto pun tak kalah mengejutkan. Dia mengunggah foto bayi yang baru lahir. Kemudian foto ketika ia bersama beberapa orang berada di ruang persalinan. Terakhir adalah foto Marcel dengan Jansen ex-JKT48. Keduanya didampingi pendeta Yeri Patinasarani. Di foto itu, Marcel mengenakan jas warna pink, sementara Jason mengenakan gaun putih mengkilat sambil memegang buket bunga. Mereka seperti baru saja melangsungkan pernikahan. Tak hanya foto yang diunggahnya membuat publik terkejut. Keterangan pada postingan foto juga tak kalah membuat kaget. Sebab Marcel mengaku foto bayi itu adalah anak kandungnya. Dia pun menyebut mantan JKT48 sebagai istrinya. Marcel mengungkapkan nama putranya yang cukup panjang. Dia juga mengutarakan perasaan cinta dan kasihnya sebagai selayaknya seorang ayah. Akhirnya, teka-teki pernikahan Marcel Widianto dan Jason ex-JKT48 pun terbongkar. Usai mengumumkan kelahiran anak mereka, orang-orang terdekatnya yang sudah tahu soal pernikahan mereka pun langsung memberikan ucapan selamat. Komika sekaligus Presiden Stand Up Indo, yaitu Ajis Doaibu, mengunggah foto momen Marcel dan Jansen sedang melangsungkan pernikahan. Ajis kemudian menulis keterangan bahwa dia akhirnya bisa mengunggah foto tersebut ke sosial media. Dalam foto itu terlihat Marcel yang mengenakan jas merah muda duduk bersebelahan dengan Jansen yang mengenakan gaun putih. Momen sakral tersebut diabadikan oleh Ajis Doaibu dari belakang ketika keduanya sama-sama sedang mendengarkan nyanyian. Sayangnya hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Marcel ataupun Jansen terkait pernikahan mereka. Reaksi Celine Evangelista menjadi sorotan setelah Marcel Widianto dan Jason ex-JKT48 mengumumkan anak pertama. Alih-alih mengucapkan selamat seperti selebriti lainnya, mantan istri Stefan William itu hanya meninggalkan emoji pada unggahan Marcel yang terbaru. Celine Evangelista membubuhkan emoji mata penuh cinta di unggahan Marcel Widianto. Diketahui sebelumnya Celine sempat dekat dengan Marcel Widianto, bahkan dia pun tidak segan mengungkapkan keseriusannya pada saat itu. Akan tetapi Marcel membantahnya dan mengatakan hubungan mereka hanyalah gimmick. Melalui Instagramnya, Celine justru turut membagikan foto anak Marcel tersebut. Ia terlihat membagikan tangkapan layar unggahan Marcel dan Jason yang memperlihatkan foto bayi mereka. Dalam unggahannya pada hari Minggu 19 Maret 2023 tersebut, Celine mengucapkan selamat kepada Marcel dan Jason. Tak lupa ia membubuhkan emoji hati pada unggahannya tersebut. Marcel pun langsung mengomentari unggahan Celine itu dengan ucapan terima kasih dan juga ada beberapa ucapan dari netizen dan selebriti lainnya kepada Marcel dalam kolom komentar yang ada di unggahan Celine Evangelista tersebut.
Nah, Tribuners, kali ini ada kabar dari pedangdut Ayu Ting Ting yang mencoba meluangkan banyak waktu untuk keluarga saat Ramadan 2023 ini. Abdul Rozak selaku ayah Ayu Ting Ting pun sangat senang putrinya tersebut tidak bekerja di lokasi syuting saat sahur sepanjang bulan puasa nanti. Ayu Ting Ting memutuskan tidak menerima tawaran pekerjaan program sahur di televisi supaya tetap bisa bersama orang tua dan anaknya di rumah. Ayu Ting Ting hanya menerima tawaran syuting di televisi menjelang waktu berbuka puasa. Begitu Ayu Ting Ting tidak bekerja saat sahur di sepanjang Ramadan esok, Ayah Ojak siap menjadi juru masak di rumah. Tak hanya sahur, Ayah Ojak juga menyiapkan masakan untuk keluarga saat waktunya berbuka puasa. Hal tersebut dibeberkan Ojak saat ditemui bersama Umi Kalsum di rumahnya di kawasan Sukamaja, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu 18 Maret lalu. Ayah untuk anak kesayangannya, siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Dia bahkan berharap bisa mengajak presenter Boy William ikut berbuka puasa di rumahnya. Diketahui saat ini Boy William dikabarkan memang kembali dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan dalam keterangannya, Ayah Ojak mengaku tidak keberatan jika keduanya kembali dekat, bahkan menerima Boy sebagai calon mantu jika Boy William mau untuk mengikuti Ayu Ting Ting menjadi mu'alaf. Bersama keluarga kan kalau sekarang juga Ayu masih bisa juga ya. Nggak pernah bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak ngambil. Iya full satu bareng. sahur bareng tetap di rumah. Gue nggak ngambil sahur. Tahun di sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. 3 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sahur. Telat juga kali dia Nek. Dari pagi sampai malam. Jadi ya udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Oh, emang itu permintaan dari keluarga juga kah? Maksudnya milih salah satu gitu, sahur atau buka gitu? Enggak, dia. Memang keinginan Ayu sendiri? Dia pengen berkumpul sama keluarga juga kan pengen sahur gratis. Udah Terserah kan nggak kamu. maksain sih kan. Dia mau kerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Biasanya dikangenin banget. Para penggemar drama Korea pasti sudah nggak asing ya dengan aktor Lee Jae-hoon yang mengejutkan para penggemarnya dalam momen fan meeting di Jakarta pada hari Minggu 19 Maret kemarin. Lee Jae-hoon tiba-tiba membuka jasnya dan misalkan kaos yang langsung diwarnai jeritan para fans yang datang. Lee Jae-hoon tiba di Jakarta untuk menggelar acara fan meeting bertajuk View Vacation Lee Jae-hoon Fan Meeting in Jakarta. Dalam acara press conference yang dihadiri langsung oleh Lee Jae-hoon, dia tampil begitu segar. Bintang drama serial Taxi Driver ini mengenakan setelan jas berwarna hitam serta kemeja berwarna putih dan rambut klimis yang ditata rapi. Aksi buka jas ini dilakukan pemeran drama Taxi Driver 2 di sela-sela perbincangan dengan Indra Herlambang selaku pembawa acara dalam fan meeting tersebut. Lee Jae-hoon terlihat membuka jasnya di atas panggung, namun dia menyisakan kaos putih yang melekat di tubuhnya. Aksi Lee Jae-hoon ini pun langsung membuat penggemar berteriak histeris. Banyak dari mereka merekam kelakuan Lee Jae-hoon melalui handphonenya. Awalnya, aktor tersebut mengaku suka mengenakan baju tidur saat musim semi dan musim dingin. Akan tetapi, dia lebih suka untuk tidak mengenakan baju saat musim panas. Hingga akhirnya dia pun memperagakan aksinya membuka jas tersebut di hadapan para fans yang hadir di Jakarta itu. Bahkan, tak segan-segan dia memamerkan aksinya ketika menirukan sedikit tarian kepada para fansnya tersebut dan langsung disambut histeris dan antusias oleh para penggemarnya yang ada di tempat itu. Apa kabar? Halo, apa kabar? Nice to meet you, Ilham.
Nah, oke, Lee Jae-hoon menyampaikan banyak cerita menarik dan eksklusif mengenai drama Taxi Driver 2 yang dibintanginya di Jakarta yang digelar pada hari Minggu 19 Maret lalu. Salah satu yang menarik perhatian adalah pengakuan Lee Jae-hoon saat sempat panik saat diminta beradegan topless alias buka baju di drama Korea tersebut. Pada season pertama, para pecinta aktor dibuat geger. Pasalnya, Lee Jae-hoon menunjukkan tubuh six packs-nya dalam salah satu adegan ketika berolahraga dalam penjara. Pada konferensi pers di Jakarta, Lee pun mengungkapkan jika untuk mempersiapkan adegan tersebut ternyata butuh usaha yang tidak mudah. Dia mengaku cukup kebingungan bagaimana mengekspresikan adegan tersebut. Namun dengan cepat, Lee Jae-hoon langsung memutuskan untuk giat berolahraga. Olahraga yang dilakukan Lee Jae-hoon untuk adegan di drama Taxi Driver 2 juga bukan main-main. Dalam sehari, ia bisa berolahraga selama 2 jam. Lee pun mengungkapkan lebih mengatur pola makan dengan berfokus pada konsumsi protein. Sampai Lee Jae-hoon merasa bahwa mungkin scene buka baju ini adalah yang terakhir saja buat dirinya, karena usahanya membuatnya sangat bekerja keras. Lebih lanjut, drakor Taxi Driver 2 adalah serial lanjutan dari Taxi Driver yang juga sebelumnya telah dibintangi oleh Lee Jae-hoon. Aktor berusia 38 tahun tersebut mengungkapkan kegembiraannya saat menjadi peran utama di Taxi Driver 2. Namun di satu sisi, dia merasa terbebani karena ada season pertama di drama ini yang sangat sukses. Tetapi setelah tayang, dia pun merasa bersyukur karena respon yang diberikan penonton ternyata sangat luar biasa. 아무래도 작가님께서 1회 대본을 시작하자마자 상의 탈의를 하고 운동을 하고 있는 김도기의 모습을 적어주셔서 그냥 단순하게 어떤 몸을 보여준다기보다 아무래도 김도기라는 캐릭터가 가지고 있는 그런 강력한 힘과 에너지가 있기 때문에 그거를 저의 몸으로 어떻게 표현할 수 있을까 뭐 고민한 것도 어떻게 보면 잠시죠. 그냥 미친 듯이 내 마지막 인생의 상이탈이다라고 생각하고 진짜 열심히 준비했던 것 같아요. 그래서 하루에 2시간씩 거의 매일, 그리고 먹는 것도 단백질 위주의 식단으로 했었던 것 같습니다. 지금 하라고 하면 다시 또 못할 것 같아요. Jadi waktu dia pertama mendapatkan skripnya nih, episode 1, kok udah ada buka baju nih. Ada adegan olahraga tanpa baju, dia udah kaget. Dan pertama dia mikir gimana ya caranya bisa mengekspresikan adegan ini dengan badan saya yang sekarang gitu. Tapi ya udah bingungnya cuma bentar langsung olahraga aja gitu. Sehari olahraga 2 jam dan itu hampir setiap hari. Dan juga makannya juga fokus banyak protein gitu. Dan juga dia merasa udah ini mungkin scene kalau buka baju ini terakhir deh menurut dia gitu karena susah gitu bikinnya kan. Niat hati ingin merayakan ulang tahun sang putri, Siti Badriah dan Christiana Baharudin malah kecewa. Sayangnya Christiana mengaku hanya 30% tamu undangan yang hadir di perayaan ulang tahun sang buah hati, yaitu Sharena. Siti Badriah dan Christiana Baharudin diketahui menggelar ulang tahun pertama putrinya, Sharena Zenata Denali Baharudin pada hari Sabtu 18 Maret lalu. Pasangan yang menikah pada 25 Juli 2019 tersebut menggelar acara ulang tahun Sharena di sebuah restoran pinggir pantai kawasan Ancol, Jakarta Utara. Namun tak banyak tamu undangan yang datang karena kawasan Ancol juga sedang digelar sebuah konser musik. Alhasil, akses menuju lokasi acara ulang tahun Sharena ikut tersendat akibat tingginya volume kendaraan. Diakui Chris, dia sama sekali tidak mengetahui ulang tahun buah hatinya bertepatan dengan konser musik. Ditambah pihak restoran juga tidak memberikan informasi terkait adanya konser musik di kawasan Ancol pada hari tersebut. Akhirnya Chris dan Sipat hanya bisa pasrah perayaan ulang tahun Sharena tidak dihadiri seluruh tamu undangan.
Merayakan hari jadi Sharina yang pertama di tepi pantai, Siti Badriah dan Christiana pun mengenakan kostum yang menyerupai pakaian manusia purba. Siti Badriah merasa sangat berbahagia karena diberi anugerah sang buah hati setelah menikah dengan Christiana. Diketahui Sibat sudah bercita-cita ingin merayakan ulang tahun anak pertamanya tersebut. Kehadiran keluarga besar untuk memeriahkan ulang tahun pertama anaknya yaitu Sharina juga diungkapkan oleh Siti Badriah. Setelah menunggu selama hampir 2 tahun untuk mendapatkan keturunan, membuat Sibat tidak menyangka kini anaknya sudah menginjak usia 1 tahun. Pasangan yang telah menikah pada 2019 lalu pun memilih untuk merayakan ulang tahun di luar ruangan karena ingin menikmati udara segar. Ada beberapa yang datang dan ada beberapa yang nggak datang juga, makanya tadi kan dibilangin cuma 30% aja dari 100% undangan itu cuma 30% undangan yang datang karena saat di macet, karena ada venue, karena ada konser ya, ada 2 konser juga kan kemarin di Ancol, jadinya pada nggak bisa datang, jadi pada berbalik lagi. Kenapa harus buat acara di Ancol? Karena kita nggak tahu sebelumnya kalau misalnya ada konser itu, ternyata konsernya tuh ada 2 konser di sana dan kita juga kaget, venue itu nggak ngasih tahu kita kalau misalnya di hari itu tuh ada konser. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kabar tak sedap datang di arah Andini. Alshad Ahmad, YouTuber tersebut diduga menghamili mantan kekasihnya bernama Nisha Ashifa dan meninggalkannya ketika melahirkan seorang anak. Rumor ini beredar seusai Nisha mengunggah foto bayinya di Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, Nisha menyebut bahwa sang anak tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Bahkan secara terang-terangan, dia menyindir pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Nisha menyebut sosok tersebut pandai membuat citra baik di media sosial. Dia pun menyebut dirinya bukan tipe yang suka curhat soal hal sedih yang dialami. Namun permasalahan kali ini membuat dirinya lelah lantaran super parah. Adapun Nisa mengingatkan warganet untuk tidak terlalu berlebihan memuja seseorang yang hanya dikenal melalui dunia maya. Dirinya juga menyinggung soal kondisi orang tersebut yang cukup powerful. Unggahan ini pun membuat nama Alshad Ahmad terseret kasus tersebut. Pasalnya kekasih Tiara Andini itu sempat menjalani hubungan dengan Nisha Ashifa. Tak hanya itu, Alshad Ahmad juga disebut-sebut sebagai mantan terakhir dari Nisha Ashifa. Bahkan hubungan keduanya terbilang cukup lama lantaran mencapai 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisha Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sementara itu, semenjak rumor mencuat, momen Tiara Andini menangis di atas panggung menjadi sorotan. Pasalnya Tiara menangis di atas panggung sambil menyanyikan lagu Kalau. Momen itu bersamaan dengan senternya isu yang menuduh Alshad Ahmad menghamili sang mantan. Sosok Nisha Ashifa menjadi trending topik setelah diduga dihamili oleh pacar Tiara Andini, Alshad Ahmad. Kelahiran bayi Nisha Ashifa itu sontak membuat netizen bertanya-tanya, siapakah sosok ayahnya? Pasalnya, Nisha Ashifa sendiri dikabarkan belum menikah. Dia dalam unggahan Instagramnya sempat menyinggung sosok yang zalim diduga ayah dari anaknya tersebut. Hal ini memicu dugaan netizen terkait siapa sosok ayahnya dan menyeret nama Alshad Ahmad.
Sebelumnya diketahui jika Nisa Ashifa sempat menjalin hubungan asmara dengan Alshad Ahmad. Bahkan hubungan keduanya pun cukup lama lantaran menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku SMA. Hubungan tersebut berakhir pada 2018 silam lantaran ketidakcocokan. Fakta itu sempat diungkapkan oleh Alshad Ahmad sendiri yang muncul dalam konten YouTube The Hermansyah. Alshad Ahmad menjelaskan bahwa alasan putus keduanya adalah ketidakcocokan. Sementara itu, kini Alshad Ahmad sendiri tengah berbahagia menjalin hubungan dengan penyanyi Tiara Andini. Karena isu ini, Instagram dari Tiara Andini dan Ahmad Alshad digeruduk oleh netizen. Bahkan Instagram Nisa Ashifa pun kini di private. Tribuners, yang tak kalah mengejutkan adalah kabar Raffi Ahmad yang kembali diisukan dekat dengan Mami Bayu yang merupakan mantan asisten keuangannya. Di tengah kabar tersebut, ternyata rumah tangga Mami Bayu dan suaminya baru saja kandas pada 2022. Ini bukan kali pertama Raffi Ahmad diisukan dekat dengan Mami Bayu. Sebelumnya, sang Sultan Andara kerap dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan sang mantan karyawan. Isu ini kembali menyeruak usai Raffi Ahmad kepergok melakukan video call dengan lawan bicara, seorang wanita berhijab yang diduga kuat adalah Mami Bayu. Kala itu Raffi Ahmad yang sedang berlibur ke Jepang didatangi oleh orang Indonesia yang menyapanya. Posisi bapak dua anak itu terlihat berada di pojokan dan tidak terlihat ada asisten yang mendampinginya. Netizen yang melihat video tersebut pun dibuat geram dengan ulah Raffi Ahmad yang telah merusak kebahagiaan Nagita Slavina, Rafathar, dan Rayansa yang sedang berlibur. Mami Bayu merupakan mantan asisten keuangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sudah lama bekerja dengan keluarga Rans. Dia mengenyam pendidikan di Universitas Trisakti pada 2005 hingga 2008. Mami Bayu terpantau aktif saat duduk di bangku kuliah hingga pernah bergabung dengan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Diketahui sebelum bekerja di Rans, ia juga pernah berkarir di salah satu perusahaan BUMN. Saat ini, Mami Bayu diketahui bahwa bekerja dengan Raffi Ahmad sejak 2016 sebelum akhirnya mengundurkan diri belum lama ini. Namun yang menjadi hal yang mengejutkan adalah Mami Bayu ternyata sudah pernah menikah dengan seorang pria bernama M. Ghaffar Yahusa pada 2013. Namun pernikahan keduanya kandas di tahun 2022. Mami Bayu dan mantan suaminya tersebut dikaruniai satu orang anak. Sebelum COVID-19 melanda, Raffi dan Gigi sempat mengajak keluarga dan timnya untuk berjalan-jalan keliling dunia. Mami Bayu terpantau sempat ikut dalam trip ini, yakni ke Korea hingga London. Bahkan Mami Bayu juga terlihat sangat akrab dengan Nagita dan Raffi saat berada di depan kamera. Ketiganya juga kerap mengambil potret bersama untuk diunggah di media sosial, bahkan diunggah di YouTube mereka saat membuat vlog.
Nikita Mirzani tampak kegirangan saat Dito Mahendra berpeluang sebagai tersangka tindak pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Bahkan Nikita menyebut temuan 15 senjata api di kediaman mantan suaminya tersebut sebagai kado terindah ulang tahunnya yang ke-37 dari KPK. Saat KPK menggeledah rumah Dito pada Kamis 17 Maret lalu, penyidik menemukan total 15 senjata api. Mendengar kabar tersebut, Nikita Mirzani tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aktris yang akrab disapa Nikmir ini mengunggah beberapa tangkapan layar pemberitaan soal Dito Mahendra. Dia bahkan menyebut penemuan senjata api di rumah mantan suaminya itu sebagai kado terindah dari KPK. Nikmir bahkan turut menulis jika senjata api ilegal yang ditemukan membuat Dito seakan menjadi teroris. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis lalu juga membenarkan temuan senjata api di rumah Dito. Tak tanggung-tanggung, total tim penyidik KPK menemukan 15 senjata api berbagai jenis, mulai dari pistol jenis Glock, pistol SNW revolver, pistol Kimber Micro, hingga senapan laras panjang. Ali menyebut tim penyidik KPK akan mendalami kepemilikan 15 senjata api tersebut. Apakah ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang? Karena sebagaimana diketahui, penggeledahan di kediaman Dito Mahendra berkaitan dengan dugaan TPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. KPK masih mendalami keterlibatan pengusaha Dito Mahendra dalam kasus bekas Sekretaris MA tersebut. Ada potensi Dito Mahendra akan berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini. Prilly Latuconsina sangat antusias menyambut Ramadan 2023. Prilly berencana mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Hal tersebut dibeberkan Prilly saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Prilly Latuconsina yang baru mendirikan asosiasi baru itu pun bakal menghabiskan waktu ngabuburit dengan kegiatan positif. Terlebih kini dia memiliki asosiasi baru bernama Generasi Peduli Bumi. Beberapa kegiatannya pun antara lain membuang sampah, membersihkan pantai dan laut. Oleh sebab itu, dia ingin ngabuburit di bulan puasa ini akan membersihkan sampah bersama asosiasi tersebut. Prilly menyebut bahwa momen ngabuburit merupakan salah satu kegiatan di bulan Ramadan yang ia nantikan. Ia tak menampik sangat merindukan berkumpul bersama teman-teman sembari menunggu waktu maghrib. Apalagi beberapa tahun belakangan, mobilitasnya sangat terbatas lantaran dilanda pandemi COVID-19. Menurut Prilly, di hari pertama puasa Ramadan 2023, dirinya masih disibukkan dengan aktivitas syuting. Pemain film Danur itu menyebut bahwa persiapan menyambut Ramadan yang utama adalah menjaga kesehatan. Hal tersebut mengingat Prilly masih menjalani aktivitas yang padat di lokasi syuting.
Menurut dia, Ramadan adalah momen mengembalikan tradisi berkumpul bersama orang-orang terdekat. Dia merasa kehilangan momen Ramadan selama pandemi COVID-19 lalu. Artis yang kini berusia 26 tahun tersebut mengaku bersemangat menjalani ibadah Ramadan. Prilly akan mengosongkan jadwal pekerjaannya selama bulan puasa supaya bisa berkumpul bersama orang tua, keluarga, dan teman dekat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina dikenal sebagai seorang artis muda yang aktif. Tak hanya menggeluti dunia perfilman, Prilly juga terjun ke dunia bisnis. Ramadan tahun ini pasti akan terasa beda karena kita akhirnya udah bisa bukber. Kalau kemarin-kemarin susah tuh bukber ya. Jadi ya mungkin makna Ramadan tahun ini kembali melestarikan kebersamaan kali ya, kebersamaan sama orang-orang yang kita sayang, saling bersilaturahmi lagi sama orang yang kita sayang karena alhamdulillah kita di sini udah bisa berdampingan sama COVID gitu, nggak takut dan nggak lockdown kayak waktu kemarin. Apa sih yang dikangenin dari bukber bareng, Prilly? Ya Allah, kangen banget kumpul-kumpul sama teman-teman, ngabuburit. Kan kita kemarin nggak bisa ngabuburit di rumah gitu. Kangen banget ngabuburit, terus sahur ngumpul sama teman-teman di satu rumah gitu, rumah siapa kita sahur bareng, itu kangen banget sih. Dan kayaknya bakalan aku lakukan banget di tahun ini, makanya abis selesai syuting aku minta libur sampai abis lebaran karena aku pengen ngerasain lagi bukber dan sahur sama teman-teman. Berarti jadwal bukber kayak banyak ya? Udah jadwal bukber udah semua. Berapa lama syutingnya sendiri? Syuting sampai tanggal 5 April, dari 5 April sampai Mei aku meliburkan diri dari pekerjaan karena aku pengen menikmati puasa. Ngabuburit biasanya ngapain, Pril? Nah, karena aku sekarang punya asosiasi baru ya, Generasi Peduli Bumi. Jadi ngabuburitnya bakalan ada kegiatan bersihin sampah, bersihin pantai dan laut, menanam pohon, tungguin aja nanti. Jadi yang ngabuburitnya bisa melakukan hal yang positif lah. Itu sejak kapan tuh kamu bergabung asosiasi? Itu aku bikin sendiri, baru aja belum ada sebulan ini umurnya. Aku udah concern masalah lingkungan tuh dari 2018, tapi belum menemukan tim yang sevisi untuk kita bikin bareng-bareng gitu. Komunitas dan asosiasinya. Nah sekarang udah punya tim, jadinya udah bisa langsung dijalanin semua kegiatan-kegiatannya. Mungkin banyak kegiatan, kayaknya kamu nggak pernah istirahat tuh. Betul sekali, 2 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah. Ya, emang nggak pernah istirahat ya, jadi jatuhnya kayak ya emang kerja terus gitu. Cuma sekarang aku bagi waktunya paling gini, syuting Senin sampai Jumat, weekend libur. Jadi weekend aku bisa ngerjain bisnis aku. Terus kalau bisnis kan kantor paling cuma sampai jam 5 sore. Habis itu aku bisa santai nonton Korea gitu. Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty mengajak keluarga serta karyawannya untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, Anang Ashanty membawa sekitar 40 orang dalam rombongan mereka. Keberangkatan mereka pada hari Sabtu 18 Maret diketahui untuk menyusul Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sudah terlebih dulu berada di Mekah. Ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada hari Sabtu, Ashanty merasa senang lantaran berhasil mengajak banyak orang dalam kesempatan ibadah umroh kali ini. Ashanty menyebut nanti orang-orang yang akan dibawa dalam kesempatan umroh selanjutnya akan berbeda. Hal tersebut agar mereka bisa mengalami kesempatan untuk berada di Tanah Suci. Kendati demikian, artis berusia 39 tahun itu menolak mengungkapkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memboyong puluhan stafnya. Keberangkatan mereka juga bertepatan dengan ulang tahun Anang Hermansyah yang ke-54. Tampak sebelumnya mereka sempat merayakan hari jadi musisi tersebut bersama keluarga dekat. Anang mendapatkan kejutan dari keluarga. Momen ini merupakan momen yang spesial bagi Anang Hermansyah dan Ashanty. Selain karena memboyong rombongan besar yang terdiri dari keluarga dan karyawan, ini juga merupakan kali pertama mereka bakal melakukan ibadah puasa di Tanah Suci. Melalui unggahan di Instagramnya, pada hari Minggu 19 Maret 2023, Anang mengabarkan dirinya dan rombongan sudah tiba di Arab Saudi. Dia juga mengunggah beberapa foto Masjid Nabawi Madinah. Banyak netizen yang mengomentari unggahan Anang tersebut. Mereka berharap agar ayah Aurel Hermansyah ini dilancarkan ibadahnya dan selalu sehat. Kami dari keluarga Hermansyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Tribuners, kabar heboh soal Yansen Indiani alias Jason, mantan JKT48, melahirkan hingga bayinya diakui sebagai anak oleh komika Marcel Widianto menggemparkan netizen. Warganet pun sempat heran mengingat pernikahan Marcel dan Jason nyaris tidak terdengar. Postingan anyar Marcel Widianto pun tak kalah mengejutkan. Dia mengunggah foto bayi yang baru lahir. Kemudian foto ketika ia bersama beberapa orang berada di ruang persalinan. Terakhir adalah foto Marcel dengan Jensen ex JKT48. Keduanya didampingi pendeta Yeri Patina Sarani. Di foto itu, Marcel mengenakan jas warna pink, sementara Jason mengenakan gaun putih mengkilat sambil memegang buket bunga. Mereka seperti baru saja melangsungkan pernikahan. Tak hanya foto yang diunggahnya membuat publik terkejut. Keterangan pada postingan foto juga tak kalah membuat kaget. Sebab Marcel mengaku foto bayi itu adalah anak kandungnya. Dia pun menyebut mantan JKT48 sebagai istrinya. Marcel mengungkapkan nama putranya yang cukup panjang. Dia juga mengutarakan perasaan cinta dan kasihnya sebagai selayaknya seorang ayah. Akhirnya, teka-teki pernikahan Marcel Widianto dan Jason ex JKT48 pun terbongkar. Usai mengumumkan kelahiran anak mereka, orang-orang terdekatnya yang sudah tahu soal pernikahan mereka pun langsung memberikan ucapan selamat. Komika sekaligus Presiden Stand Up Indo, yaitu Ajis Doaibu, mengunggah foto momen Marcel dan Jensen sedang melangsungkan pernikahan. Ajis kemudian menulis keterangan bahwa dia akhirnya bisa mengunggah foto tersebut ke sosial media. Dalam foto itu terlihat Marcel yang mengenakan jas merah muda duduk bersebelahan dengan Jensen yang mengenakan gaun putih. Momen sakral tersebut diabadikan oleh Ajis Doaibu dari belakang ketika keduanya sama-sama sedang mendengarkan nyanyian. Sayangnya hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Marcel ataupun Jensen terkait pernikahan mereka. Reaksi Selin Evangelista menjadi sorotan setelah Marcel Widianto dan Jason ex JKT48 mengumumkan anak pertama. Alih-alih mengucapkan selamat seperti selebriti lainnya, mantan istri Stefan William itu hanya meninggalkan emoji pada unggahan Marcel yang terbaru. Selin Evangelista membubuhkan emoji mata penuh cinta di unggahan Marcel Widianto. Diketahui sebelumnya Selin sempat dekat dengan Marcel Widianto, bahkan dia pun tidak segan mengungkapkan keseriusannya pada saat itu. Akan tetapi Marcel membantahnya dan mengatakan hubungan mereka hanyalah gimmick. Melalui Instagramnya, Selin justru turut membagikan foto anak Marcel tersebut. Ia terlihat membagikan tangkapan layar unggahan Marcel dan Jason yang memperlihatkan foto bayi mereka. Dalam unggahannya pada hari Minggu 19 Maret 2023 tersebut, Selin mengucapkan selamat kepada Marcel dan Jason. Tak lupa ia membubuhkan emoji hati pada unggahannya tersebut. Marcel pun langsung mengomentari unggahan Selin itu dengan ucapan terima kasih dan juga ada beberapa ucapan dari netizen dan selebriti lainnya kepada Marcel dalam kolom komentar yang ada di unggahan Selin Evangelista tersebut.
Nah, Tribuners, kali ini ada kabar dari pedangdut Ayu Ting Ting yang mencoba meluangkan banyak waktu untuk keluarga saat Ramadan 2023 ini. Abdul Rozak selaku ayah Ayu Ting Ting pun sangat senang putrinya tersebut tidak bekerja di lokasi syuting saat sahur sepanjang bulan puasa nanti. Ayu Ting Ting memutuskan tidak menerima tawaran pekerjaan program sahur di televisi supaya tetap bisa bersama orang tua dan anaknya di rumah. Ayu Ting Ting hanya menerima tawaran syuting di televisi menjelang waktu berbuka puasa. Begitu Ayu Ting Ting tidak bekerja saat sahur di sepanjang Ramadan esok, Ayah Ojak siap menjadi juru masak di rumah. Tak hanya sahur, Ayah Ojak juga menyiapkan masakan untuk keluarga saat waktunya berbuka puasa. Hal tersebut dibeberkan Ojak saat ditemui bersama Umi Kalsum di rumahnya di kawasan Sukamaja, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu 18 Maret lalu. Ayah Ojak bahkan akan membawakan bekal berbuka puasa untuk anak kesayangannya, siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Dia bahkan berharap bisa mengajak presenter Boy William ikut berbuka puasa di rumahnya. Diketahui saat ini Boy William dikabarkan memang kembali dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan dalam keterangannya, Ayah Ojak mengaku tidak keberatan jika keduanya kembali dekat, bahkan menerima Boy sebagai calon mantu jika Boy William mau untuk mengikuti Ayu Ting Ting menjadi mualaf. Sama keluarga kan kalau sekarang juga Ayu masih susah juga ya. Nggak pernah bisa buka bareng. Makanya dia sahur nggak ngambil. Iya full 1 bulan. Sahur bareng tetap di rumah. Gue nggak ngambil sahur. Tahun sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. 2 tahun ini dia nggak ngambil sahur. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sama. Lelah juga kali dia Teh. Dari pagi sampai malam. Jadi udah gue sahur nggak diambil ya udah terserah. Oh, emang itu permintaan dari keluarga juga kah? Maksudnya milih salah satu gitu, sahur atau buka gitu? Ya, dia. Memang keinginan Ayu sendiri. Dia pengen berkumpul sama keluarga juga kan pengen sekaligus. Udah Terserah kan kamu. anak saya sih kan. Dia mau kerja gimana ya? Ya terserah kemampuan dia. Biasanya dikangenin banget. Para penggemar drama Korea pasti sudah nggak asing ya dengan aktor Lee Jae-hoon yang mengejutkan para penggemarnya dalam momen fan meeting di Jakarta pada hari Minggu 19 Maret kemarin. Lee Jae-hoon tiba-tiba membuka jasnya dan memisahkan kaos yang langsung diwarnai jeritan para fans yang datang. Lee Jae-hoon tiba di Jakarta untuk menggelar acara fan meeting bertajuk View Vacation Lee Jae-hoon Fan Meeting in Jakarta. Dalam acara press conference yang dihadiri langsung oleh Lee Jae-hoon, dia tampil begitu segar. Bintang drama serial Taxi Driver ini mengenakan setelan jas berwarna hitam serta kemeja berwarna putih dan rambut klimis yang ditata rapi. Aksi buka jas ini dilakukan pemeran drama Taxi Driver 2 di sela-sela perbincangan dengan Indra Herlambang selaku pembawa acara. Dalam fan meeting tersebut, Lee Jae-hoon terlihat membuka jasnya di atas panggung. Namun dia menyisakan kaos putih yang melekat di tubuhnya. Aksi Lee Jae-hoon ini pun langsung membuat penggemar berteriak histeris. Banyak dari mereka merekam kelakuan Lee Jae-hoon melalui handphonenya. Awalnya, aktor tersebut mengaku suka mengenakan baju tidur saat musim semi dan musim dingin. Akan tetapi, dia lebih suka untuk tidak mengenakan baju saat musim panas. Hingga akhirnya dia pun memperagakan aksinya membuka jas tersebut di hadapan para fans yang hadir di Jakarta itu. Bahkan, tak segan-segan dia memamerkan aksinya ketika menirukan sedikit tarian kepada para fansnya tersebut, dan langsung disambut histeris dan antusias oleh para penggemarnya yang ada di tempat itu. Apa kabar? Halo, apa kabar? Nice to meet you, Ilham.
Nah, oke, Lee Jae-hoon menyampaikan banyak cerita menarik dan eksklusif mengenai drama Taxi Driver 2 yang dibintanginya di Jakarta yang digelar pada hari Minggu 19 Maret lalu. Salah satu yang menarik perhatian adalah pengakuan Lee Jae-hoon saat sempat panik saat diminta beradegan topless alias buka baju di drama Korea tersebut. Pada season pertama, para pecinta aktor dibuat geger. Pasalnya, Lee Jae-hoon menunjukkan tubuh six packs-nya dalam salah satu adegan ketika berolahraga dalam penjara. Pada konferensi pers di Jakarta, Lee pun mengungkapkan jika untuk mempersiapkan adegan tersebut ternyata butuh usaha yang tidak mudah. Dia mengaku cukup kebingungan bagaimana mengekspresikan adegan tersebut. Namun dengan cepat, Lee Jae-hoon langsung memutuskan untuk giat berolahraga. Olahraga yang dilakukan Lee Jae-hoon untuk adegan di drama Taxi Driver 2 juga bukan main-main. Dalam sehari, ia bisa berolahraga selama 2 jam. Lee pun mengungkapkan lebih mengatur pola makan dengan berfokus pada konsumsi protein. Sampai Lee Jae-hoon merasa bahwa mungkin scene buka baju ini adalah yang terakhir saja buat dirinya karena usahanya membuatnya sangat bekerja keras. Lebih lanjut, drakor Taxi Driver 2 adalah serial lanjutan dari Taxi Driver yang juga sebelumnya telah dibintangi oleh Lee Jae-hoon. Aktor berusia 38 tahun tersebut mengungkapkan kegembiraannya saat menjadi peran utama di Taxi Driver 2. Namun di satu sisi, dia merasa terbebani karena ada season pertama di drama ini yang sangat sukses. Tetapi setelah tayang, dia pun merasa bersyukur karena respon yang diberikan penonton ternyata sangat luar biasa. 아무래도 작가님께서 1회 대본을 시작하자마자 상의 탈의를 하고 운동을 하고 있는 김도기의 모습을 적어주셔서 그냥 단순하게 어떤 몸을 보여준다기보다 아무래도 김도기라는 캐릭터가 가지고 있는 그런 강력한 힘과 에너지가 있기 때문에 그거를 저의 몸으로 어떻게 표현을 할 수 있을까 뭐 고민한 것도 어떻게 보면 잠시죠. 그냥 미친 듯이 내 마지막 인생의 상이탈이다라고 생각하고 진짜 열심히 준비했던 것 같아요. 그래서 하루에 2시간씩 거의 매일, 그리고 먹는 것도 거의 단백질 위주의 식단으로 했었던 것 같습니다. 지금 하라고 하면 다시 또 못할 것 같아요. Jadi waktu dia pertama mendapatkan skripnya nih, episode 1, kok udah ada buka baju nih. Ada adegan olahraga tanpa baju, dia udah kaget. Dan pertama dia mikir gimana ya caranya bisa mengekspresikan adegan ini dengan badan saya yang sekarang gitu. Tapi ya udah bingungnya cuma bentar, langsung olahraga aja gitu. Sehari olahraga 2 jam dan itu hampir setiap hari. Dan juga makannya juga fokus banyak protein gitu. Dan juga dia merasa udah ini mungkin scene kalau buka baju ini terakhir deh menurut dia gitu, karena susah gitu bikinnya kan. Niat hati ingin merayakan ulang tahun sang putri, Siti Badriah dan Christiana Baharudin malah kecewa. Sayangnya Christiana mengaku hanya 30% tamu undangan yang hadir di perayaan ulang tahun sang buah hati, yaitu Sharena. Siti Badriah dan Christiana Baharudin diketahui menggelar ulang tahun pertama putrinya, Sharena Zenata Denali Baharudin pada hari Sabtu 18 Maret lalu. Pasangan yang menikah pada 25 Juli 2019 tersebut menggelar acara ulang tahun Sharena di sebuah restoran pinggir pantai kawasan Ancol, Jakarta Utara. Namun tak banyak tamu undangan yang datang karena kawasan Ancol juga sedang digelar sebuah konser musik. Alhasil, akses menuju lokasi acara ulang tahun Sharena ikut tersendat akibat tingginya volume kendaraan. Diakui Chris, dia sama sekali tidak mengetahui ulang tahun buah hatinya bertepatan dengan konser musik. Ditambah pihak restoran juga tidak memberikan informasi terkait adanya konser musik di kawasan Ancol pada hari tersebut. Akhirnya Chris dan Sipat hanya bisa pasrah perayaan ulang tahun Sharena tidak dihadiri seluruh tamu undangan.
Merayakan hari jadi Sharena yang pertama di tepi pantai, Siti Badriah dan Christiana pun mengenakan kostum yang menyerupai pakaian manusia purba. Siti Badriah merasa sangat berbahagia karena diberi anugerah sang buah hati setelah menikah dengan Christiana. Diketahui si Bad sudah bercita-cita ingin merayakan ulang tahun anak pertamanya tersebut. Kehadiran keluarga besar untuk memeriahkan ulang tahun pertama anaknya yaitu Sharena juga diungkapkan oleh Siti Badriah. Setelah menunggu selama hampir 2 tahun untuk mendapatkan keturunan, membuat si Bad tidak menyangka kini anaknya sudah menginjak usia 1 tahun. Pasangan yang telah menikah pada 2019 lalu pun memilih untuk merayakan ulang tahun di luar ruangan karena ingin menikmati udara segar. Ada beberapa yang datang dan ada beberapa yang nggak datang juga, makanya tadi kan dibilangin cuma 30% aja dari 100% undangan itu cuma 30% undangan yang datang karena saat di macet, karena ada venue, karena ada konser ya, ada 2 konser juga kan kemarin di Ancol, jadinya pada nggak bisa datang, jadi pada putar balik lagi. Kenapa harus buat acara di Ancol? Karena kita nggak tahu sebelumnya kalau misalnya ada konser itu, ternyata konsernya tuh ada 2 konser di sana dan kita juga kaget, venue itu nggak ngasih tahu kita kalau misalnya di hari itu tuh ada konser. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kabar tak sedap datang dari kekasih Tiara Andini, Alshad Ahmad. YouTuber tersebut diduga menghamili mantan kekasihnya bernama Nisha Ashifa dan meninggalkannya ketika melahirkan seorang anak. Rumor ini beredar seusai Nisha mengunggah foto bayinya di Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, Nisha menyebut bahwa sang anak tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Bahkan secara terang-terangan, dia menyindir pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Nisha menyebut sosok tersebut pandai membuat citra baik di media sosial. Dia pun menyebut dirinya bukan tipe yang suka curhat soal hal sedih yang dialami. Namun permasalahan kali ini membuat dirinya lelah lantaran super parah. Adapun Nisa mengingatkan warganet untuk tidak terlalu berlebihan memuja seseorang yang hanya dikenal melalui dunia maya. Dirinya juga menyinggung soal kondisi orang tersebut yang cukup powerful. Unggahan ini pun membuat nama Alshad Ahmad terseret kasus tersebut. Pasalnya kekasih Tiara Andini itu sempat menjalani hubungan dengan Nisha Ashifa. Tak hanya itu, Alshad Ahmad juga disebut-sebut sebagai mantan terakhir dari Nisha Ashifa. Bahkan hubungan keduanya terbilang cukup lama lantaran mencapai 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisha Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sementara itu, semenjak rumor mencuat, momen Tiara Andini menangis di atas panggung menjadi sorotan. Pasalnya Tiara menangis di atas panggung sambil menyanyikan lagu Galau. Momen itu bersamaan dengan senternya isu yang menuduh Alshad Ahmad menghamili sang mantan. Sosok Nisha Ashifa menjadi trending topik setelah diduga dihamili oleh pacar Tiara Andini, Alshad Ahmad. Kelahiran bayi Nisha Ashifa itu sontak membuat netizen bertanya-tanya, siapakah sosok ayahnya? Pasalnya, Nisha Ashifa sendiri dikabarkan belum menikah. Dia dalam unggahan Instagramnya sempat menyinggung sosok yang zalim diduga ayah dari anaknya tersebut. Hal ini memicu dugaan netizen terkait siapa sosok ayahnya dan menyeret nama Alshad Ahmad.
Sebelumnya diketahui jika Nisa Ashifa sempat menjalin hubungan asmara dengan Alshad Ahmad. Bahkan hubungan keduanya pun cukup lama lantaran menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 7 tahun. Adapun antara Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa saling mengenal sejak mereka duduk di bangku SMA. Hubungan tersebut berakhir pada 2018 silam lantaran ketidakcocokan. Fakta itu sempat diungkapkan oleh Alshad Ahmad sendiri yang muncul dalam konten YouTube The Hermansyah. Alshad Ahmad menjelaskan bahwa alasan putus keduanya adalah ketidakcocokan. Sementara itu, kini Alshad Ahmad sendiri tengah berbahagia menjalin hubungan dengan penyanyi Tiara Andini. Karena isu ini, Instagram dari Tiara Andini dan Ahmad Alshad digeruduk oleh netizen. Bahkan Instagram Nisa Ashifa pun kini di private. Tribuners, yang tak kalah mengejutkan adalah kabar Raffi Ahmad yang kembali diisukan dekat dengan Mami Bayu yang merupakan mantan asisten keuangannya. Di tengah kabar tersebut, ternyata rumah tangga Mami Bayu dan suaminya baru saja kandas pada